Aku pergoki suamiku membelikan mobil mewah. Kukira untukku, ternyata untuk pelakor. Saat rahasia mereka terbongkar, aku balas dengan cara yang buat keduanya menyesal seumur hidup. Pagi itu, matahari menyinari perlahan dari balik jendela kamar yang tirainya setengah terbuka. Cahaya lembut masuk menyingkap suasana kamar bernuansa hangat dengan cat krem muda yang menenangkan. Di sisi ranjang, Aisyah baru saja membuka matanya. Ia terbiasa bangun lebih awal meski semalam baru selesai lembur mengerjakan laporan untuk kantornya. Wanita itu melangkah pelan keluar dari ranjang, jilbab tidur berwarna pastel masih menutupi rambutnya. Ada ketenangan sekaligus rasa syukur setiap kali ia memulai hari. Aisyah dikenal sebagai wanita karir yang disiplin. Namun di rumah ia tidak pernah melepaskan peran sebagai istri. Ia berjalan menuju dapur, menyalakan kompor, dan mulai menyiapkan sarapan. Suara panci beradu dengan spatula, aroma bawang putih yang ditumis menyebar memenuhi ruang kecil itu. Sambil memasak, ia sesekali melirik jam dinding, memastikan semua tepat waktu karena sebentar lagi Fandi akan bangun. Fandi, suaminya, masih terlelap di kamar. Pria itu memiliki postur tegap, rambut yang selalu tersisir rapi, dan biasanya berangkat kerja dengan setelan formal. Aisyah sering merasa bangga karena banyak orang melihat Fandi sebagai suami idaman. Pekerja keras, karir stabil, dan dikenal ramah di lingkungannya. Namun bagi Aisyah, kebanggaan itu bukan sekadar tentang pekerjaan suaminya, melainkan tentang kesempatan bisa membersamai perjalanan hidup bersama. Usai menata hidangan di meja makan, roti panggang, telur dadar, dan segelas jus jeruk, Aisyah bergegas mandi, lalu mengenakan gamis biru muda yang dipadu jilbab segi 4 berwarna senada. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya yang teduh tidak pernah berhias berlebihan. Cukup bedak tipis dan lip balm agar tidak pucat. Ia ingin tampil rapi untuk suaminya. Meski dalam hatinya sering terlintas rasa rindu akan perhatian lebih. "Sayang, sudah bangun?" Suaranya lembut terdengar dari pintu kamar ketika ia melangkah kembali. Fandi bergerak pelan, mengucek matanya sebelum menoleh ke arah Aisyah. Sudah. Kamu udah siap-siap ya?" "Sudah. Sarapan juga sudah aku siapkan," jawab Aisyah sambil tersenyum tipis. Mereka kemudian duduk bersama di meja makan. Suasana awalnya hening, hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring. Aisyah mencoba membuka percakapan. "Di kantor kamu ada rapat hari ini, Mas?" tanyanya dengan nada biasa. "Ya, ada. Seperti biasa, rapat mingguan. Mungkin agak lama selesai," jawab Fandi tanpa banyak ekspresi. Aisyah hanya mengangguk. Ia terbiasa dengan jawaban singkat itu. Walau ada rasa ingin bercerita lebih panjang, ia memilih tidak memaksa. Ia tahu kesibukan Fandi berbeda dengan dirinya, dan sebagai istri ia berusaha memahami. Dalam hatinya, ia berdoa semoga suaminya selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Setelah selesai makan, Fandi beranjak ke kamar untuk berganti pakaian kerja. Jas hitam, kemeja putih, dan dasi biru tua menjadi pilihannya pagi itu. Aisyah membantunya merapikan dasi, lalu menepuk pelan bahunya. "Hati-hati di jalan, Mas." Fandi mengangguk sambil tersenyum singkat. "Iya. Kamu juga jangan lupa sarapan sebelum ke kantor." Mobil Fandi keluar dari garasi, meninggalkan rumah mungil yang pagi itu terasa lebih sepi. Aisyah berdiri di depan pintu, menatap punggung mobil yang menjauh. Ada perasaan hampa setiap kali suaminya berangkat kerja, meski ia sendiri juga akan sibuk di kantor. Bedanya, Aisyah selalu menyimpan rasa ingin agar ada sedikit waktu lebih untuk berbicara, bercanda, atau sekadar mendengar suaminya bertanya tentang hari-harinya. Usai membereskan meja makan, ia mengambil tas kerja dan berangkat menuju kantornya dengan mobil kecil miliknya sendiri. Di perjalanan, ia memutar murotal untuk menemani perjalanan. Lantunan ayat-ayat suci menenangkan hatinya, membuatnya kembali merasa bahwa hidup tidak hanya tentang rutinitas, melainkan juga tentang menjaga hati tetap bersih dari keluh kesah. Di kantor, Aisyah dikenal sebagai sosok yang cekatan. Ia memimpin tim kecil dalam divisi pemasaran sebuah perusahaan properti. Rekan-rekan kerjanya menghormati dirinya karena ketegasan sekaligus kelembutannya. Seringkali ia menjadi tempat curhat rekan perempuan yang menghadapi masalah pribadi, sementara ia sendiri jarang membuka cerita rumah tangganya. Baginya,
Menjaga privasi keluarga adalah prinsip penting. Hari itu, aktivitas berjalan normal. Ia memimpin rapat pagi, membahas target penjualan, lalu berdiskusi tentang strategi pemasaran terbaru. Sesekali ia menerima telepon dari klien, menanggapi dengan suara tenang dan profesional. Waktu terasa berjalan cepat hingga siang hari saat istirahat, ia duduk di kantin bersama dua rekannya. Mereka bercerita ringan, sesekali tertawa, namun Aisyah lebih banyak mendengarkan. Pikirannya sesekali melayang pada Fandi. Ia membayangkan suaminya mungkin sedang berada di ruangan rapat, sibuk dengan laptopnya, atau bercakap dengan rekan kerja lain. Dalam hati, Aisyah berharap mereka bisa makan siang bersama, walau ia tahu itu sulit terwujud karena kantor mereka berbeda lokasi. Pulang kerja, langit sudah merona jingga. Aisyah menyalakan mesin mobil dan melajukannya pelan menuju rumah. Sesampainya di sana, suasana masih sepi. Fandi belum pulang. Ia meletakkan tas di meja ruang tamu, melepas jilbab, dan segera bergegas ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Menunya sederhana, sup ayam bening dan ikan goreng, favorit suaminya. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika akhirnya pintu depan terbuka. Fandi masuk dengan wajah lelah. Aisyah menyambutnya, mengambil tas kerjanya, dan mengajaknya makan. "Mas, aku sudah siapkan sup ayam. Ayo makan dulu biar segar." Fandi hanya mengangguk, duduk, dan mulai makan. Tidak banyak kata keluar dari mulutnya. Tapi Aisyah berusaha mencairkan suasana dengan cerita ringan tentang kantornya. Meski Fandi hanya menanggapi singkat, Aisyah tidak menunjukkan rasa kecewa. Ia tahu, menjaga keharmonisan bukan hanya menuntut, tetapi juga memahami. Malam itu setelah makan, Fandi masuk ke kamar lebih dulu. Ia duduk dengan laptop di pangkuan, mengetik sesuatu. Aisyah yang baru selesai membereskan dapur masuk dan melihatnya. Ia hanya tersenyum, lalu mengambil Al-Quran dari meja kecil di sudut kamar, membacanya perlahan hingga larut. Hari-hari mereka banyak diisi dengan rutinitas serupa. Aisyah bekerja, Fandi bekerja, lalu malam hari mereka bertemu meski tanpa banyak obrolan panjang. Bagi Aisyah, meski ada kerinduan untuk mendapatkan perhatian lebih, ia tetap mensyukuri kehidupan yang dimiliki. Ia masih percaya bahwa rumah tangganya baik-baik saja, dan rasa cinta yang ia miliki untuk Fandi selalu menguatkan langkahnya. Pagi berikutnya, Aisyah kembali memulai harinya dengan rutinitas yang sudah sangat akrab. Udara masih terasa segar, embun belum sepenuhnya hilang dari dedaunan yang berjejer rapi di halaman rumahnya. Ia menyiapkan sarapan dengan penuh ketelatenan, meski seringkali hanya ia sendiri yang lebih lama menikmati meja makan. Fandi selalu terburu-buru, terbiasa menelan makanan cepat sebelum berangkat. Meski begitu, Aisyah tidak pernah mengeluh. Ia percaya menjaga perhatian kecil adalah cara sederhana untuk merawat cinta, meski terkadang ia merasakan sepi di sela-sela kesibukan rumah tangga. Hari itu Aisyah berangkat ke kantor lebih awal. Ia memilih mengenakan blazer biru tua dipadu dengan jilbab warna netral, penampilan yang membuatnya terlihat profesional sekaligus tetap anggun. Mobil kecilnya melaju di jalanan yang mulai ramai, deretan kendaraan mengular menuju berbagai arah. Di tengah macet, Aisyah menyalakan radio, mendengarkan berita ekonomi yang sedang ramai dibicarakan. Ia senang memperkaya pengetahuan karena pekerjaannya memang menuntutnya selalu mengikuti perkembangan pasar. Sesampainya di kantor, suasana mulai sibuk. Beberapa rekan kerja sudah terlihat di lobi, ada yang sibuk dengan ponsel, ada pula yang membawa berkas tebal. Aisyah menyapa mereka dengan senyum ramah, sesuatu yang sudah menjadi ciri khasnya. Ia melangkah menuju ruangannya di lantai 3, lalu membuka pintu dengan kartu akses. Ruangannya cukup luas, meja kerja tertata rapi, laptop menyala, dan beberapa dokumen menumpuk menunggu untuk diperiksa. "Selamat pagi, Bu Aisyah," sapa Sinta, salah satu anggota timnya. "Pagi, Sinta. Bagaimana progres presentasi kita untuk klien kemarin?" tanya Aisyah sambil duduk, merapikan jilbabnya. "Sudah hampir selesai, Bu. Tinggal bagian grafik penjualan saja yang masih harus diperbaiki," jawab Sinta dengan penuh semangat. "Baik, kamu koordinasikan dengan Dimas." "Ya, pastikan sore ini sudah rapi karena besok pagi kita harus presentasi." Sinta mengangguk sebelum kembali ke mejanya. Aisyah lalu membuka laptop, memeriksa email, dan membaca laporan. Sesekali ia menandai bagian penting dengan stabilo pada dokumen cetak, lalu menuliskan catatan kecil dengan rapi. Baginya,
Keteraturan adalah kunci untuk menghindari kekacauan. Jam 9 pagi, rapat internal dimulai. Semua anggota tim berkumpul di ruang meeting. Aisyah memimpin dengan tenang, membahas strategi pemasaran untuk proyek perumahan baru. Ia menjelaskan dengan detail tentang target pasar, metode promosi, hingga perhitungan anggaran. Rekan-rekan mendengarkan dengan seksama, beberapa mencatat, beberapa mengajukan pertanyaan. Di tengah rapat, telepon genggam Aisyah bergetar. Ia melirik layar sebentar, nama Fandi muncul. Ia memutuskan tidak mengangkat karena rapat sedang berlangsung. Setelah rapat selesai, ia segera menghubungi kembali, namun telepon tidak diangkat. Ia menuliskan pesan singkat, menanyakan apakah Fandi sudah makan pagi. Tidak ada balasan. Ia menghela napas pelan, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Siang hari, Aisyah pergi ke kantin bersama dua rekannya, Maya dan Dimas. Mereka duduk di pojok ruangan, memesan nasi ayam penyet dan teh hangat. Obrolan pun mengalir, mulai dari pekerjaan, tren properti, hingga hal-hal ringan tentang keluarga. Mbak Aisyah, kalau sibuk kerja begini, suami nggak protes? Tanya Maya sambil tersenyum. Aisyah ikut tersenyum. Alhamdulillah, sejauh ini masih bisa saling mengerti. Aku juga usahakan meski sibuk, tetap memperhatikan rumah. Memang kadang ada capeknya, tapi ya itu bagian dari tanggung jawab. Dimas menimpali, saya kagum sama Mbak. Bisa bagi waktu antara rumah dan kantor. Banyak orang yang sulit menyeimbangkan dua hal itu. Aisyah menatap mereka berdua, lalu berkata lirih. Kuncinya sabar dan komunikasi. Meski kadang tidak selalu mulus. Dalam hati, ia sadar bahwa komunikasi dengan Fandi tidak selalu berjalan seperti yang ia ucapkan. Ada kalanya ia merasa berbicara sendiri. Namun Aisyah tidak ingin mengeluh di depan rekan-rekannya. Ia percaya menjaga nama baik keluarga adalah bagian dari harga diri. Setelah makan siang, Aisyah kembali ke ruangannya. Ia memeriksa hasil revisi presentasi dari Sinta dan Dimas. Saat itu telepon genggamnya berdering. Kali ini dari sahabat lamanya, Laila. Assalamualaikum. Ais, lagi sibuk, ya? Suara ceria terdengar. Waalaikumsalam. Lah, alhamdulillah, nggak terlalu sibuk. Ada apa? Aku cuma kangen ngobrol. Kamu sehat kan? Gimana Fandi? Aisyah terdiam sejenak, lalu menjawab, alhamdulillah sehat. Dia sibuk kerja, seperti biasa. Syukurlah. Kamu jangan terlalu capek, ya? Jangan lupa jaga kesehatan. Mereka mengobrol beberapa menit, lalu menutup telepon. Obrolan singkat itu membuat hati Aisyah sedikit hangat. Ia merasa diperhatikan. Sesekali, ia memang merindukan percakapan ringan seperti itu dengan Fandi. Waktu berjalan cepat hingga sore. Presentasi tim selesai, laporan harian selesai ditandatangani, dan jam kerja pun berakhir. Aisyah membereskan meja, lalu turun menuju parkiran. Di perjalanan pulang, ia menelpon Fandi. Kali ini telepon tersambung. Halo, Mas. Lagi di mana? Tanyanya pelan. Masih di kantor? Ada kerjaan tambahan. Kamu pulang aja duluan, jangan tunggu aku, jawab Fandi dengan nada tergesa. Baik, Mas. Jangan lupa makan malam, ya? Ya, nanti. Sambungan telepon berakhir begitu saja. Aisyah menggenggam ponsel erat-erat, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tidak ingin berprasangka, namun sikap Fandi akhir-akhir ini terasa berbeda. Ia mencoba menepis rasa itu dengan mengingatkan diri bahwa semua orang bisa lelah. Semua orang bisa sibuk. Sampai di rumah, ia langsung berganti pakaian, lalu bergegas ke dapur. Malam itu ia menyiapkan sayur asem, tempe goreng, dan sambal. Meja makan ditata, lilin aromaterapi dinyalakan. Ia berharap suasana makan malam bisa hangat. Namun waktu terus berjalan, hingga jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, Fandi belum juga datang. Aisyah duduk di kursi ruang tamu, membuka mushaf kecil, melantunkan ayat demi ayat untuk menenangkan hatinya. Sekitar pukul 10 lewat, suara mobil terdengar memasuki halaman. Pintu dibuka, Fandi masuk dengan wajah letih. Kamu belum tidur? Tanyanya singkat. Belum, Mas. Aku tungguin. Makan dulu ya, aku sudah siapin. Fandi hanya mengangguk.
Mereka makan dalam diam. Aisyah berusaha mencairkan suasana dengan bercerita sedikit tentang keberhasilan timnya hari itu. Namun Fandi tampak hanya mendengarkan setengah hati. Setelah makan, ia langsung masuk kamar dan sibuk dengan laptop. Aisyah menatap punggung suaminya, lalu menarik napas panjang. Ia tahu kehidupan rumah tangga tidak selalu penuh keindahan. Ada masa-masa sunyi yang harus dijalani. Meski ada perasaan rindu akan kehangatan lama, ia bertekad tetap kuat. Ia percaya bahwa selama ia sabar dan berusaha, rumah tangganya akan baik-baik saja. Hari-hari di rumah itu masih berjalan seperti biasa. Namun Aisyah mulai merasakan ada sesuatu yang berubah pada suaminya. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan perlahan, seperti tetesan air yang lama-lama mampu melubangi batu. Ia menyadarinya sejak beberapa pekan terakhir, ketika Fandi semakin sering pulang larut, lebih banyak menunduk pada layar ponselnya, dan kerap memberi jawaban singkat setiap kali Aisyah mencoba membuka percakapan. Pagi itu, seperti biasa, Aisyah menyiapkan sarapan sederhana. Roti bakar, selai kacang, dan secangkir teh hangat tersaji di meja makan. Ia menunggu Fandi keluar dari kamar, sementara jam dinding menunjukkan pukul 7. Biasanya, Fandi sudah duduk di kursi makan pada jam itu, membuka koran atau sekadar menyeruput kopi. Namun kali ini, pintu kamar masih tertutup rapat. Ketika akhirnya pintu terbuka, Fandi muncul dengan wajah yang tampak kurang tidur. Rambutnya sedikit acak-acakan, dasinya belum terikat. Aisyah tersenyum, mencoba mencairkan suasana. "Mas, sarapan dulu, sudah aku siapkan." Fandi menatap meja sekilas lalu menggeleng. "Aku nggak sempat, ada rapat pagi ini. Takut terlambat." Seteguk teh pun tidak. "Mas?" Suara Aisyah pelan, sedikit kecewa tapi tetap lembut. "Sudah, nanti aja di kantor," jawabnya sambil mengambil kunci mobil dari meja. Aisyah berdiri di sampingnya, membantu merapikan kerah kemeja. Hatinya terasa aneh, ada kerikil kecil yang mengganggu perasaan. Ia menatap wajah Fandi, berusaha mencari jawaban, namun mata suaminya seperti sengaja menghindari tatapannya. "Hati-hati di jalan, Mas." "Iya." Pintu rumah tertutup, meninggalkan kesunyian. Aisyah menarik napas panjang. Ia duduk di kursi makan, menatap sarapan yang tidak tersentuh. Dalam hati ia bertanya-tanya, sejak kapan Fandi mulai terburu-buru seperti ini? Biasanya, meski sibuk, suaminya tetap menyempatkan diri duduk bersamanya, walau hanya beberapa menit. Hari-hari berikutnya pun berjalan dengan pola serupa. Fandi sering pulang malam dengan alasan lembur. Sesekali ia menyebut ada urusan dengan klien, kadang rapat mendadak. Aisyah selalu berusaha percaya. Ia tahu pekerjaan Fandi memang menuntut banyak waktu, apalagi posisinya cukup penting di perusahaan. Namun, tetap saja ada rasa yang tak bisa ia abaikan. Suatu malam, ketika Aisyah sedang menatap pakaian di lemari, ia mendengar suara Fandi berbicara lewat telepon di teras belakang. Suaranya pelan, namun intonasinya terdengar berbeda, seperti lebih hangat daripada biasanya saat berbicara dengan rekan kerja. "Iya, besok ketemu lagi, ya. Jangan lupa bawa dokumennya." Iya, hati-hati." Aisyah berhenti melipat pakaian. Tangannya gemetar, namun ia mencoba menenangkan diri. Barangkali itu hanya pembicaraan dengan kolega. Tapi mengapa terdengar seperti ada nada yang tidak biasa? Ia berjalan perlahan ke arah pintu, ingin memastikan, namun langkahnya tertahan. Ia memilih kembali ke dalam kamar. Malam itu, Aisyah sulit tidur. Ia berbaring di samping Fandi yang sudah terlelap. Wajah suaminya tampak tenang, seolah tidak ada beban. Sementara pikirannya sendiri dipenuhi tanda tanya. Ia menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati, apakah dirinya yang terlalu peka, atau memang ada sesuatu yang berubah pada lelaki itu? Pagi berikutnya, ketika Aisyah sedang menyiapkan bekal makan siang, ponsel Fandi yang tergeletak di meja dapur berbunyi. Sebuah pesan masuk. Ia tidak berniat mengintip, namun matanya tanpa sengaja menangkap nama pengirim, Vira. Nama itu tidak pernah ia dengar sebelumnya. Pesan singkat itu hanya berbunyi, "Nanti jangan lupa ya, aku tunggu di tempat biasa." Aisyah terdiam. Dadanya berdegup kencang. Ia menahan diri agar tidak membuka lebih jauh. Ponsel itu segera ia letakkan kembali di tempat semula. Ketika Fandi datang mengambilnya, Aisyah berusaha bersikap biasa saja, meski hatinya mulai dipenuhi rasa cemas. Sepanjang hari di kantor, pikirannya tidak tenang. Ia berusaha fokus pada rapat dan laporan, tapi sesekali teringat pada pesan yang ia lihat tadi pagi. Siapa sebenarnya Vira? Apa hubungannya dengan Fandi? Mengapa ada janji temu di tempat tertentu? Malam harinya, Fandi pulang lebih larut dari biasanya. Ia masuk rumah dengan wajah lelah, menaruh tas kerja, lalu langsung menuju kamar mandi. Aisyah yang sedang duduk di ruang tamu hanya bisa menatapnya.
Setelah makan malam singkat, Fandi sibuk lagi dengan laptop. Aisyah mencoba bertanya, "Mas, seharian tadi di kantor atau ada keluar?" Fandi menoleh sebentar. "Ya, ada keluar, ketemu klien." "Klien siapa?" tanyanya pelan, mencoba menjaga nada suara agar tidak terdengar menuduh. Fandi menghela napas. "Banyak, aku capek kalau harus jelasin satu-satu. Yang penting semua urusan beres." Aisyah terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang. Namun hatinya semakin yakin, ada sesuatu yang disembunyikan Fandi. Beberapa hari kemudian, perubahan sikap itu semakin nyata. Fandi lebih sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Jika ada pesan masuk, ia buru-buru membukanya. Aisyah memperhatikan diam-diam, mencoba menyusun potongan teka-teki dalam benaknya. Di sela kegelisahannya, Aisyah tetap menjalani pekerjaannya dengan baik. Ia tetap tersenyum di kantor, tetap profesional memimpin rapat, tetap ramah pada rekan kerja. Namun dalam hatinya, ada luka yang perlahan tumbuh. Ia merindukan sosok Fandi yang dulu, yang selalu menyempatkan waktu bercanda, yang menatapnya dengan penuh perhatian. Kini, yang tersisa hanyalah bayangan seorang lelaki yang sibuk dan semakin jauh. Malam itu, setelah Fandi tertidur, Aisyah duduk di ruang tamu. Lampu temaram, suasana sepi. Ia membuka mushaf kecil, membaca ayat-ayat dengan suara lirih. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi firasat seorang istri jarang salah. Ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu membuat hatinya resah. Suasana rumah di pagi hari tampak begitu tenang. Cahaya matahari menyusup lembut melalui tirai ruang makan, menimbulkan bayangan samar yang menari di lantai marmer putih. Aisyah duduk di meja makan dengan setelan kerja yang rapi, jilbab biru pastel membingkai wajah teduhnya. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang mengepul, mencoba menenangkan hati yang masih diliputi campuran rasa antara cinta, curiga, dan sedikit kekecewaan. Di hadapannya, Fandi duduk sambil memeriksa ponselnya. Tatapan mata Fandi tajam namun sesekali tampak gelisah. Ia berusaha menyembunyikan sesuatu, tetapi Aisyah yang sudah bertahun-tahun menjadi istrinya dapat merasakan ada yang tak biasa. Suasana hening cukup lama, hanya terdengar detak jam dinding dan sesekali suara kicau burung di luar jendela. "Bang," ucap Aisyah akhirnya, suaranya lembut tapi tegas. "Aku semalam kepikiran tentang pembicaraan kita, tentang mobil itu. Kamu serius mau beli dalam waktu dekat?" Fandi mendongak sebentar dari layar ponselnya. Senyum tipis terbit di wajahnya, namun tak sampai ke matanya. "Iya, ya. Aku sudah lama nabung, kan bagus kalau punya kendaraan baru, bisa dipakai bersama." Aisyah menatapnya lekat-lekat, mencoba menangkap ketulusan di balik ucapannya. "Kalau memang untuk kita berdua, aku ikut senang. Tapi, aku ingin kita jujur satu sama lain. Jangan ada yang ditutupi." Fandi terdiam sesaat, kemudian pura-pura tersenyum lebih lebar. "Kamu pikir aku nyembunyiin apa? Semua ini buat kebaikan keluarga kita, ya?" Aisyah tidak membalas. Dalam hati ia mengingat kembali bisikan-bisikan kecurigaan yang kian sering menghampirinya sejak beberapa bulan terakhir. Fandi makin sering pulang larut. Alasannya selalu soal pekerjaan. Ponselnya hampir tak pernah lepas dari genggaman, dan notifikasi pesan selalu disembunyikan. Sementara itu, Aisyah juga ingat beberapa rekan kantor yang pernah bercerita tentang rumor seputar Fandi dengan seorang wanita yang kerap datang ke gedung perusahaan. Nama yang disebut, Vira, terngiang jelas di benaknya. Setelah sarapan selesai, Fandi buru-buru beranjak. "Aku ada meeting penting pagi ini. Yah, kamu hati-hati di jalan," katanya sambil meraih jasnya. Aisyah hanya mengangguk. "Iya, Bang. Semoga lancar." Begitu pintu rumah tertutup, Aisyah menghela napas panjang. Ia menatap ponselnya sendiri, sejenak bimbang, lalu mengetik pesan kepada sahabat dekatnya, "Rina. Rin, aku merasa ada yang aneh sama Fandi. Aku curiga soal mobil itu. Bisa temenin aku sore nanti ke showroom mobil yang katanya dia datangi?" Tak lama, balasan datang. "Tentu, yah. Aku juga ikut penasaran. Jam berapa kita ketemu?" "Jam 4 sore, setelah aku pulang kantor." Hari itu berjalan lambat bagi Aisyah. Di kantornya, ia tetap bekerja dengan profesional, memimpin rapat dengan kolega, menyusun laporan proyek, dan mengawasi bawahannya. Namun, pikirannya berkali-kali melayang pada dugaan tentang Fandi dan perempuan bernama Vira. Tatapan matanya sesekali kosong, meski bibirnya tetap tersenyum saat berbicara dengan rekan kerja. Sore hari, sesuai janji, Aisyah bertemu Rina di sebuah kafe kecil dekat showroom mobil mewah yang belakangan ramai dibicarakan. Mereka duduk berhadapan, menyeruput kopi sambil membicarakan rencana. "Aku dengar Fandi sering ke showroom ini, Rin. Katanya udah hampir deal untuk 1 unit mobil baru," ucap Aisyah pelan, suaranya nyaris bergetar. Rina memandangnya dengan tatapan prihatin. "Kamu yakin bukan untuk kamu? Mungkin dia memang mau kasih kejutan." Aisyah menggeleng pelan. "Kalau memang untuk aku, kenapa rasanya aku nggak dilibatkan sama sekali? Dia terlalu tertutup belakangan ini. Aku takut firasatku benar." Mereka kemudian melangkah masuk ke showroom. Ruangan itu luas,
berkilau dengan pantulan lampu-lampu terang di atas mobil-mobil yang berjejer rapi. Aroma khas kulit interior mobil baru memenuhi udara. Aisyah berusaha tetap tenang, namun jantungnya berdetak cepat. Seorang sales mendekat dengan ramah. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu, Bu?" Aisyah sempat melirik Rina, lalu memberanikan diri. "Saya ingin tahu, apakah suami saya, Fandi, sempat datang ke sini beberapa hari terakhir?" Sales itu tampak berpikir sebentar, lalu mengangguk. "Oh, Pak Fandi? Iya, beliau sempat datang kemarin, bersama seorang wanita." Kalimat itu menghantam dada Aisyah seperti pukulan keras. Ia menahan napas, sementara Rina langsung menggenggam tangannya di bawah meja resepsionis. "Wanita? Maksud Anda, bukan saya?" Aisyah bertanya dengan suara bergetar, meski ia sudah tahu jawabannya. Sales itu menggeleng. "Bukan, Bu. Wanita itu cukup muda, berpenampilan elegan, kalau tidak salah namanya Vira. Mereka terlihat sangat akrab, bahkan sedang membicarakan proses pembelian satu unit mobil sedan hitam. Kalau tidak salah, sudah masuk tahap pembayaran uang muka." Aisyah terdiam. Pandangannya kabur, air mata hampir jatuh. Tapi ia cepat-cepat menahan diri. Di depan orang asing, ia tidak ingin terlihat rapuh. "Baik, terima kasih informasinya," jawabnya singkat, lalu segera menarik Rina keluar dari showroom itu. Di luar, angin sore menerpa wajahnya, membawa aroma jalanan yang ramai. Aisyah berhenti di trotoar, menutup wajah dengan kedua tangannya. Rina merangkul bahunya. "Yah, sabar. Aku tahu ini berat. Tapi setidaknya kamu sekarang sudah tahu kenyataannya," ujar Rina dengan nada menenangkan. Aisyah menarik napas panjang, lalu menghapus air mata yang nyaris jatuh. "Kalau memang benar mobil itu untuk Vira, berarti selama ini Fandi sudah bohong besar sama aku. Aku nggak bisa diam, Rin. Aku harus pastikan kebenarannya dengan mataku sendiri." Rina menatapnya serius. "Kamu mau apa?" "Aku akan ikuti langkah mereka. Aku harus tahu seberapa jauh hubungan Fandi dengan perempuan itu. Aku nggak mau jadi istri yang dibodohi." Malam itu, di rumah, Aisyah berusaha bersikap biasa saja ketika Fandi pulang. Ia menyajikan makan malam seperti biasa, menyambutnya dengan senyum meski dalam hati ada badai besar. Fandi pun tampak tenang, seolah-olah tak ada yang terjadi. Namun, Aisyah kini sudah memiliki tekad. Ia tahu bahwa langkah berikutnya harus ia jalani dengan cermat. Pagi itu udara di halaman rumah masih terasa segar. Embun menempel di dedaunan, aroma rumput basah tercium lembut. Aisyah berdiri di depan jendela kamar, memandangi jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Matanya tampak sayu. Semalam ia nyaris tidak tidur karena terlalu banyak pikiran. Bayangan Fandi bersama Vira di showroom mobil terus menghantui kepalanya. Kalimat sales yang menyebutkan nama Vira jelas-jelas mengoyak perasaannya. Meski demikian, Aisyah tetap berusaha berdiri tegar. Ia tahu dirinya tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Ia adalah wanita yang kuat, seorang istri yang selama ini telah banyak berkorban demi keluarga. Ia menata kerudungnya di depan cermin, memastikan setiap helai tetap rapi. Wajahnya tampak tenang meskipun di balik itu hatinya bergetar. Di ruang makan, Fandi sudah duduk menunggu. Ia terlihat sibuk mengutak-atik ponselnya, jarinya lincah menari di layar. Sesekali ia tersenyum kecil, entah kepada siapa. Aisyah menarik kursi dan duduk, lalu menuangkan teh hangat ke dalam cangkir suaminya. "Bang, hari ini kamu ada rencana apa?" tanya Aisyah datar, berusaha menjaga agar suaranya tidak menunjukkan kecurigaan. Fandi mengangkat wajahnya sebentar. "Ada urusan di luar kantor. Mungkin aku nggak bisa pulang makan siang." Aisyah menatapnya sekilas. "Urusan kerja atau pribadi?" Fandi tersenyum samar, lalu meneguk teh yang baru disajikan. "Kerja, yah. Kamu jangan khawatir. Semua yang kulakukan ini demi masa depan kita." Kalimat itu membuat dada Aisyah terasa perih. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih diam. Ia tahu bila mendesak terlalu cepat, Fandi justru akan semakin pandai berkelit. Setelah Fandi berangkat, Aisyah menyalakan mobilnya sendiri. Namun, sebelum pergi ke kantor, ia sempatkan mampir ke rumah Rina. Sahabatnya itu sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah penuh perhatian. "Aku nggak bisa tidur semalam, Rin," ucap Aisyah lirih. Bayangan Fandi dengan perempuan itu terus muncul. "Aku benar-benar harus tahu seberapa jauh hubungan mereka." Rina menatapnya dengan tatapan serius. "Aku ngerti, yah. Tapi kamu juga harus hati-hati. Jangan sampai Fandi curiga kamu sedang mengawasinya." "Aku akan hati-hati. Aku mau cari tahu kemana saja dia pergi. Kalau perlu, aku pasang orang untuk memantaunya." Rina menghela napas panjang. "Kalau memang kamu sudah siap menghadapi semua kemungkinan, aku akan selalu ada di sampingmu." Aisyah tersenyum tipis, lalu meraih tangan sahabatnya. "Terima kasih, Rin. Aku benar-benar butuh dukunganmu." Hari itu, meski tubuhnya berada di kantor, pikirannya terus melayang. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia berharap itu kabar yang bisa menjawab semua kegelisahannya. Ketika rapat berlangsung, Aisyah sempat menatap wajah para bawahannya yang penuh semangat,
lalu menyadari betapa rapuh dirinya saat ini. Namun ia tetap bersikap profesional, tidak ingin masalah rumah tangga terbaca jelas oleh orang lain. Sore harinya, Aisyah sengaja pulang lebih awal. Ia memilih menunggu di mobil di dekat area parkir kantor Fandi. Dari posisinya, ia bisa melihat dengan jelas siapa saja yang keluar masuk. Beberapa jam ia menunggu dengan sabar, menahan jantungnya yang berdebar setiap kali pintu kantor terbuka. Hingga akhirnya, sekitar pukul 6 sore, Fandi tampak keluar. Ia tidak sendiri. Dari kejauhan, Aisyah bisa melihat seorang wanita muda berjalan di sampingnya. Wajahnya cantik, tubuhnya ramping, penampilannya modis. Tidak salah lagi, itulah Vira. Fandi dan Vira berjalan berdampingan, lalu masuk ke sebuah mobil yang terparkir di depan. Mobil itu bukan mobil mereka berdua di rumah. Aisyah mengenali modelnya. Sedan hitam mewah yang beberapa hari lalu disebut sales di showroom. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu berarti dugaan bahwa mobil baru itu bukan untuknya, melainkan untuk Vira, benar adanya. Aisyah segera menyalakan mesin mobilnya, lalu mengikuti dari kejauhan. Ia berusaha menjaga jarak agar tidak ketahuan, meskipun rasa gugup membuat tangannya berkeringat. Lampu kota mulai menyala satu persatu, jalanan padat oleh kendaraan yang berbondong-bondong pulang kerja. Di tengah hiruk-pikuk itu, Aisyah tetap fokus membuntuti. Mobil Fandi berbelok ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari dalam mobil, Aisyah melihat Fandi turun lebih dulu, lalu dengan penuh perhatian membukakan pintu untuk Vira. Wanita itu tersenyum manis, kemudian menggenggam lengan Fandi dengan mesra. Hati Aisyah serasa diremas. Pandangannya kabur, namun ia tetap menatap tanpa berkedip. Ia menelan ludah, menahan gejolak perasaan yang hendak meledak. Rina yang kebetulan ia ajak ikut diam-diam duduk di kursi penumpang samping, menepuk pelan bahunya. Yah, aku tahu ini berat, tapi kamu harus sabar. Kita sudah dapat bukti jelas kalau Fandi memang bersama perempuan itu. Aisyah menarik napas panjang. Aku harus kuat. Aku nggak boleh gegabah. Aku mau tahu seberapa jauh mereka berani. Mereka berdua menunggu di mobil cukup lama, sampai akhirnya melihat Fandi dan Vira keluar dari restoran. Mereka tertawa kecil sambil berbincang akrab, lalu masuk kembali ke sedan hitam itu. Aisyah melanjutkan membuntuti. Kali ini mobil Fandi berbelok ke arah sebuah apartemen mewah. Hati Aisyah makin hancur ketika melihat pasangan itu masuk ke gedung dengan penuh percaya diri, seakan tidak ada beban moral. Ya Allah, bisik Aisyah, air matanya jatuh tak terbendung. Rina merangkulnya erat. Sabar. Yah, kamu sudah melihat sendiri. Tapi kamu juga harus siapkan langkah berikutnya. Jangan biarkan emosi menguasai kamu. Semua harus dilakukan dengan hati-hati. Aisyah mengangguk pelan, meski dadanya bergemuruh. Malam itu ia pulang dengan wajah pucat, tubuh lemah, tapi hatinya dipenuhi tekad baru. Ia sudah melihat bukti dengan matanya sendiri. Kini yang tersisa adalah bagaimana ia merencanakan langkah balasan yang tepat. Ia tidak ingin hanya jadi korban. Ia ingin menunjukkan bahwa seorang istri yang tulus tidak pantas dikhianati begitu saja. Di dalam kamar, setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian, Aisyah menatap cermin cukup lama. Aku harus kuat, ucapnya lirih pada bayangan diri. Kalau aku diam, aku akan hancur. Tapi kalau aku bergerak, mereka yang akan kehilangan segalanya. Malam itu terasa begitu sunyi di rumah Aisyah. Lampu ruang tamu menyala redup, jam dinding menunjukkan pukul 10:30 malam. Fandi belum juga pulang. Aisyah duduk di kursi ruang keluarga dengan tubuh bersandar. Matanya menatap kosong pada televisi yang menyala tanpa benar-benar ia perhatikan. Suara berita hanya menjadi latar. Pikirannya dipenuhi gambar-gambar yang ia lihat sore kemarin. Fandi bersama Vira, tawa mereka, tangan yang berani saling menggenggam, dan sedan hitam mewah yang sudah jelas bukan untuk dirinya. Telepon genggamnya tergeletak di atas meja. Berkali-kali ia melirik layar yang tetap gelap tanpa notifikasi dari Fandi. Hatinya semakin yakin bahwa kebohongan ini sudah terlalu jauh. Ia meremas jemari sendiri, mencoba menahan gejolak marah yang ingin meledak, namun kesedihan jauh lebih besar merayapi dadanya. Pukul 11:15, suara pintu depan terdengar. Fandi akhirnya pulang. Aisyah segera menegakkan duduknya, berusaha menyembunyikan perasaan. Fandi masuk dengan raut wajah biasa saja, bahkan sempat tersenyum tipis. Kamu belum tidur? Tanyanya santai sambil melepas sepatu. Aisyah menggeleng. Aku nunggu kamu. Fandi duduk di sofa, meraih remote, lalu menurunkan volume televisi. Aku ada rapat mendadak. Yah, maaf pulangnya larut. Alasan itu membuat Aisyah tersenyum getir. Ia sudah tahu kebenarannya, tetapi memilih tidak langsung menyinggung. Kamu capek? Tanyanya sambil berdiri, lalu mengambil segelas air putih dari dapur. Lumayan, jawab Fandi, menerima gelas itu. Besok pagi aku mungkin berangkat lebih awal. Ada janji ketemu klien. Aisyah menatapnya lama sebelum beranjak. Baiklah, aku juga ada pekerjaan di kantor. Besok kita berangkat sendiri-sendiri. Fandi hanya mengangguk. Ia tampak tidak menyadari tatapan tajam istrinya yang seakan menelanjangi kebohongan. Aisyah lalu masuk ke kamar, berbaring tanpa banyak kata. Malam itu ia menutup matanya dengan paksa.
meski pikirannya terus berputar. Keesokan paginya, Aisyah bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meski hatinya terasa hambar. Fandi turun dengan kemeja rapi, parfum mahalnya menyebar ke seluruh ruangan. Mereka duduk berhadapan di meja makan, berbicara seperlunya. Suasana kaku, seperti dua orang asing yang hanya kebetulan tinggal di satu atap. Setelah Fandi pergi, Aisyah menyalakan ponselnya dan menatap layar lama. Ia teringat percakapannya dengan Rina malam sebelumnya lewat telepon. Rina menyarankan agar Aisyah tidak hanya mengandalkan firasat, tapi mulai mengumpulkan bukti nyata. Kalau kamu ingin membuka semua kebohongan Fandi, kamu harus sabar dan cerdas. Jangan biarkan emosimu menguasai. Yah, begitu pesan Rina. Hari itu, sepulang kantor, Aisyah memberanikan diri mendatangi seorang kenalan lama, Anton, yang bekerja sebagai fotografer freelance. Ia tahu Anton kadang menerima pekerjaan sebagai penyelidik swasta. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Anton menyambutnya ramah, tapi ekspresi wajahnya berubah serius setelah mendengar maksud kedatangannya. Aku butuh bantuanmu, Ton, kata Aisyah dengan nada mantap meski wajahnya tegang. Aku ingin tahu kemana saja suamiku pergi, dengan siapa dia bertemu. Aku ingin bukti yang jelas, foto atau video. Bisa kamu lakukan? Anton menatapnya dalam. Aisyah, ini berat. Kamu siap kalau hasilnya nanti menyakitkan? Aisyah menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala dengan sorot mata penuh tekad. Aku sudah lihat dengan mataku sendiri. Aku hanya butuh bukti nyata untuk memastikan langkahku selanjutnya. Aku tidak mau disuapi kebohongan terus-menerus. Anton akhirnya mengangguk. Baik, aku akan pasang orang untuk mengawasi gerak-gerik Fandi. Tapi butuh waktu. Kamu harus sabar. Pertemuan itu membuat hati Aisyah sedikit lega. Ia tahu kini ia tidak sendirian dalam mencari kebenaran. Malam harinya, ia berusaha bersikap biasa saja di depan Fandi. Bahkan ia menyiapkan makan malam lebih istimewa, meski dalam hatinya ia ingin sekali bertanya dengan nada tinggi. Fandi tampak senang, seolah tidak menyadari badai yang sedang dipersiapkan istrinya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang terselubung. Fandi tetap sering pulang larut, alasan yang sama terus ia gunakan. Aisyah tidak lagi banyak bertanya, hanya mengamati dengan saksama setiap gerak-geriknya. Sesekali ia pura-pura sibuk dengan ponselnya, padahal diam-diam ia menanti kabar dari Anton. 3 hari kemudian, Anton menghubunginya lewat pesan singkat. Aku punya sesuatu. Bisa ketemu malam ini? Aisyah langsung menjawab singkat. Bisa. Sebutkan tempat. Malam itu, ia menemui Anton di sebuah restoran kecil yang tenang. Anton meletakkan sebuah amplop coklat di meja. Ini hasil pengamatan 3 hari terakhir. Aku rasa kamu harus lihat sendiri. Dengan tangan bergetar, Aisyah membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto. Foto pertama memperlihatkan Fandi sedang keluar dari showroom mobil bersama Vira. Wajah mereka tampak sumringah. Foto kedua, mereka makan bersama di sebuah restoran, tampak saling tersenyum penuh keintiman. Foto terakhir yang paling menusuk hati, Fandi dan Vira terlihat memasuki sebuah apartemen mewah, pintu tertutup di belakang mereka. Aisyah menutup mulutnya, menahan isak. Air mata jatuh juga meski ia berusaha tegar. Ya Allah, bisiknya pelan. Anton menatapnya iba. Aku tahu ini berat, tapi sekarang kamu sudah punya bukti kuat. Pertanyaannya, langkah apa yang mau kamu ambil selanjutnya? Aisyah terdiam cukup lama. Air matanya terus mengalir, tapi di balik itu tumbuh rasa marah yang makin mengeras. Aku tidak akan gegabah. Aku harus rencanakan semua dengan hati-hati. Aku ingin mereka tahu bahwa perbuatan mereka tidak akan pernah bisa dibiarkan. Anton mengangguk pelan. Kalau kamu butuh bantuan lain, aku siap. Sepulang dari pertemuan itu, Aisyah masuk ke kamarnya dengan wajah yang masih basah. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Wanita dengan jilbab rapi, mata sembab, tetapi sorotnya menyala. Dalam hati ia berkata, aku harus melawan. Kalau aku diam, mereka akan menginjakku lebih dalam. Aku akan pastikan mereka kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai menyusun strategi. Ia tidak lagi hanya berpura-pura tidak tahu, tapi secara diam-diam ia mulai mempersiapkan langkah besar. Ia menyiapkan catatan kecil berisi tanggal, waktu, dan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Ia bahkan menyimpan salinan foto-foto itu di tempat aman di rumah. Ia tetap bersikap lembut pada Fandi, bahkan sesekali berpura-pura manja. Fandi pun semakin lengah, merasa istrinya tidak mencurigai apapun. Ia semakin berani pergi bersama Vira tanpa menutup-nutupi, seolah yakin bahwa kebohongannya tak akan terbongkar. Namun Aisyah tahu, semakin tinggi mereka melangkah, semakin besar pula nanti saat mereka jatuh. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyingkap semua kebusukan itu ke permukaan. Hari-hari Aisyah terasa semakin berat. Sejak percakapan terakhir dengan Fandi yang penuh dengan ketegangan terselubung, ia merasa ada jarak yang makin melebar di antara mereka. Fandi sering pulang larut, beralasan sibuk dengan urusan kantor yang menumpuk, sementara Aisyah hanya bisa menahan segala rasa curiga yang bergejolak di dadanya. Ia berusaha menata wajahnya tetap tenang di depan suami,
meski pikirannya penuh dengan tanda tanya yang belum terjawab. Setiap kali Aisyah melihat Fandi, ia merasa seperti sedang menatap seseorang yang asing. Lelaki itu masih sama secara fisik, postur tegap, senyum yang dulu mampu membuat hatinya bergetar, cara bicara yang meyakinkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Pandangan mata Fandi kini sering kosong, atau terlalu terburu-buru beralih setiap kali Aisyah mencoba mengajaknya bicara lebih dalam. Malam itu, Aisyah duduk di ruang keluarga. Lampu gantung memancarkan cahaya lembut, tapi hatinya tetap gelap. Laptop di pangkuannya menampilkan laporan kerja yang harus ia revisi, namun pikirannya melayang. Berkali-kali ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Telepon genggamnya tergeletak di meja. Layar berkedip karena pesan masuk. Pesan dari rekan kantornya, sekadar menanyakan soal presentasi besok. Namun, justru itu yang membuat Aisyah kembali berpikir, kenapa Fandi tidak pernah terlihat sibuk dengan pekerjaannya, padahal ia sering beralasan kerja lembur? Dari dulu Aisyah tahu, Fandi bukan tipe pekerja yang membawa pulang tugas. Ia lebih sering menyelesaikan di kantor, lalu pulang dengan wajah lega. Tapi sekarang, alasan sibuk seakan jadi tameng yang terlalu sering dipakai. Aisyah memejamkan mata sejenak, lalu memutuskan untuk berhenti menebak-nebak. Ia tahu dirinya harus mencari tahu, meski hatinya belum siap menerima kemungkinan terburuk. Beberapa hari kemudian, saat Aisyah pulang lebih cepat dari kantor, ia mendapati rumah kosong. Biasanya, pada jam itu, Fandi sudah pulang meski sebentar hanya untuk berganti pakaian sebelum keluar lagi. Kali ini, mobilnya pun tidak ada di garasi. Aisyah meletakkan tas kerja di meja, lalu berjalan menuju dapur sambil mencoba mengusir resah. Namun semakin ia berusaha tenang, semakin kuat dorongan hatinya untuk mencari tahu. Tanpa berpikir panjang, Aisyah meraih kunci mobilnya. Ia menyalakan mesin, keluar dari garasi, dan melajukan kendaraannya ke arah pusat kota. Ia tidak punya tujuan pasti, hanya mengikuti firasatnya. Jalanan sore itu padat, namun hatinya terasa lebih padat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Di sebuah persimpangan, matanya tertumbuk pada sebuah showroom mobil mewah yang cukup terkenal. Papan nama showroom itu mencolok, dengan lampu besar yang terang. Aisyah merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Ia memperlambat laju mobil, lalu menepi di seberang jalan. Dari balik kaca mobilnya, ia memperhatikan siapa saja yang keluar masuk. Beberapa menit kemudian, matanya nyaris tak berkedip saat melihat sosok yang sangat dikenalnya. Fandi. Lelaki itu keluar dari pintu kaca showroom, mengenakan kemeja biru muda yang biasa ia pakai untuk pertemuan formal. Di sampingnya, seorang wanita berambut panjang dengan penampilan modis ikut melangkah. Mereka tampak berbicara akrab, bahkan tertawa kecil. Aisyah mematung. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Wanita itu, ia mengenalnya. Vira. Seorang wanita yang beberapa kali pernah ia lihat sekilas di acara kantor Fandi. Wajahnya cantik, tubuhnya ramping, dan gayanya selalu menarik perhatian. Seperti sedang menyaksikan adegan yang tak pernah ia bayangkan, Aisyah melihat Fandi menunjuk ke arah sebuah mobil mewah berwarna hitam yang mengilap. Sales showroom berdiri di samping mereka, menjelaskan sesuatu. Vira menatap mobil itu dengan mata berbinar, senyumnya begitu lebar, sementara Fandi terlihat puas. Tak lama kemudian, Vira meraih lengan Fandi dengan manja, dan lelaki itu tidak menepisnya. Aisyah menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan teriakan yang hampir pecah. Dunia di sekitarnya seakan berhenti. Jalanan ramai. Suara klakson terdengar, tapi semua hilang dari telinganya. Yang ada hanya satu kenyataan. Suaminya, Fandi, sedang membelikan mobil untuk wanita lain. Air mata menggenang di sudut matanya, tapi ia cepat-cepat mengusapnya. Ia tidak ingin larut dalam tangisan di tengah jalan. Ada sesuatu yang lebih penting sekarang. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, meski setiap detik yang ia lihat membuat hatinya hancur. Aisyah menunggu di dalam mobilnya, mengamati dari jauh. Fandi dan Vira akhirnya masuk ke dalam showroom lagi. Mungkin untuk mengurus dokumen pembelian. Setelah sekitar 30 menit, mereka keluar bersama-sama. Fandi menyerahkan sesuatu, kemungkinan besar kunci mobil, kepada Vira. Wajah Vira berseri-seri, seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah besar. Mobil mewah itu kemudian dikendarai oleh Vira, sementara Fandi masuk ke mobilnya sendiri. Mereka beriringan meninggalkan showroom. Tanpa pikir panjang, Aisyah menyalakan mesin mobilnya dan mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan, tangannya bergetar di atas setir. Berkali-kali ia harus mengatur napas agar tidak kehilangan fokus. Mobil Vira melaju menuju kawasan apartemen elit di pusat kota. Fandi ikut masuk, lalu berhenti di lobi. Mereka turun hampir bersamaan. Vira menggandeng tangan Fandi seolah tanpa beban, lalu mereka masuk ke dalam gedung. Aisyah menggigit bibirnya keras-keras, menahan perih di hatinya. Pemandangan itu menusuk jauh ke dalam, lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Selama ini ia selalu percaya bahwa rumah tangganya baik-baik saja, meski ada riak kecil. Tapi hari itu, keyakinan itu runtuh tanpa sisa. Ia tidak masuk atau menghadang mereka. Ia tahu bukan waktunya. Dengan hati yang koyak, ia hanya bisa memandang dari jauh. Setelah cukup lama menunggu,
ia akhirnya memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Aisyah terdiam. Tidak ada lagu, tidak ada suara selain drum mesin mobil dan suara hatinya yang terus berbisik. Bagaimana bisa ia melakukan ini padaku? Sesampainya di rumah, ia langsung menuju kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah cermin besar di sudut kamar. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab. Ia mengusap jilbabnya pelan, seolah mencoba menenangkan diri. Di satu sisi, ia ingin berteriak, menumpahkan semua rasa sakitnya. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa ia harus kuat. Terlalu banyak yang dipertaruhkan jika ia kehilangan kendali. Ia harus berpikir jernih, meski rasanya mustahil. Malam itu, Fandi pulang larut. Aisyah sudah berbaring di tempat tidur, pura-pura tidur. Ia mendengar langkah kaki Fandi masuk kamar, suara kunci dan gesekan pakaian. Lelaki itu masuk ranjang tanpa banyak bicara. Tidak ada percakapan, tidak ada kehangatan. Aisyah menahan napas, pura-pura lelap. Namun dalam hatinya, ia membuat keputusan. Jika benar Fandi sudah mengkhianatinya, ia tidak akan tinggal diam. Ia bukan tipe wanita yang menyerah begitu saja. Ia tahu saatnya akan tiba untuk menyingkap semua kebohongan ini. Hari-hari setelah kejadian di showroom itu menjadi masa yang paling berat bagi Aisyah. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, namun pikirannya selalu kembali pada pemandangan yang menusuk hatinya. Setiap kali ia melihat Fandi, bayangan tentang Vira dan mobil mewah itu muncul begitu jelas, membuat dadanya sesak. Di kantor, Aisyah berusaha tampil profesional. Ia menghadiri rapat, menyelesaikan laporan, dan memimpin timnya dengan tegas. Namun di balik senyum dan tutur katanya yang terukur, ada badai yang bergolak. Rekan-rekan kerjanya beberapa kali menanyakan kondisinya, sebab mereka melihat wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Aisyah hanya menjawab singkat, mengatakan dirinya sedang banyak pekerjaan. Padahal sebenarnya, bukan pekerjaan yang menguras tenaga, melainkan beban hati. Malam demi malam, ia terus memikirkan langkah apa yang harus diambil. Menghadapi Fandi secara langsung terasa terlalu gegabah. Ia masih butuh bukti yang jelas, sesuatu yang tidak bisa dibantah dengan alasan apapun. Baginya, mengonfrontasi tanpa persiapan hanya akan membuatnya terlihat lemah di hadapan suaminya. Suatu sore, sepulang kerja, Aisyah memutuskan untuk berbicara dengan salah seorang temannya, Rina. Mereka sudah lama bersahabat sejak kuliah, dan Rina adalah orang yang selalu mendengar keluh kesah Aisyah tanpa menghakimi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang di sudut kota. Rina sudah menunggu di meja dekat jendela, dengan segelas kopi panas di depannya. Begitu melihat Aisyah datang, ia tersenyum hangat. "Aku kira kamu nggak jadi datang," ujar Rina sambil berdiri menyambut. "Aku hampir batal, tapi aku butuh teman bicara," jawab Aisyah lirih. Setelah mereka duduk, Aisyah mulai menceritakan apa yang ia lihat di showroom. Ia menuturkan dengan hati-hati, meski suaranya beberapa kali bergetar. Rina mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk dan memegang tangan Aisyah sebagai tanda dukungan. "Kalau memang seperti itu, kamu nggak boleh diam, Syah. Tapi aku tahu kamu orangnya selalu hati-hati. Jadi memang harus ada langkah yang tepat," kata Rina setelah mendengar semuanya. "Aku bingung, Rin. Aku takut salah langkah. Aku nggak mau gegabah, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak tahu. Aku ngerti. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Aku kenal seseorang yang bisa mengawasi gerak-gerik Fandi. Semacam detektif pribadi." Aisyah terdiam. Ia tidak pernah membayangkan harus menyewa jasa semacam itu untuk suaminya sendiri. Namun semakin ia pikirkan, semakin masuk akal. Dengan cara itu, ia bisa mendapatkan kebenaran tanpa harus menebak-nebak. "Bisa kamu aturkan?" tanya Aisyah akhirnya. "Bisa. Aku kontak besok. Orangnya bisa dipercaya," jawab Rina. Mantap, percakapan itu memberi Aisyah sedikit rasa lega. Ia pulang malam itu dengan hati yang lebih tenang, meski bayangan pengkhianatan Fandi tetap menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Rina menghubunginya dan mengatakan bahwa detektif itu siap bekerja. Aisyah pun memberikan sejumlah informasi yang diperlukan. Jadwal kerja Fandi, kebiasaan harian, dan plat nomor mobilnya. Semuanya ia lakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan Fandi. Hari-hari berikutnya, Aisyah menjalani kehidupan dengan wajah datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik itu, ia menunggu laporan demi laporan dari detektif. Setiap pesan yang masuk ke ponselnya membuat jantungnya berdebar kencang. Laporan pertama datang seminggu kemudian. Detektif itu mengabarkan bahwa Fandi sering mengunjungi apartemen mewah di pusat kota, tempat yang sama dengan yang pernah Aisyah lihat. Foto-foto yang dikirimkan memperlihatkan Fandi masuk bersama seorang wanita. Wajah wanita itu jelas, Vira. Mereka tampak akrab, sering bergandengan tangan, bahkan tertawa lepas. Aisyah menatap foto-foto itu dengan tangan gemetar. Hatinya sakit, tapi ia tidak kaget. Ia sudah menduga. Hanya saja melihat bukti nyata membuat luka itu semakin dalam. Malam itu, saat Fandi pulang, Aisyah memperhatikannya dengan seksama. Lelaki itu masuk rumah dengan wajah lelah, namun tetap menebar senyum kecil. "Hari kamu gimana?" tanyanya seolah tidak ada apa-apa. Aisyah hanya menjawab singkat, lalu beranjak ke dapur.
Ia tidak ingin terlalu banyak bicara, takut emosinya meledak. Dari balik pintu, ia mendengar Fandi berbicara di telepon dengan suara rendah. Kata-kata mesra samar-samar terdengar, meski Fandi berusaha menutupinya. Aisyah memejamkan mata, menggenggam erat meja dapur. Ia tahu kepada siapa telepon itu ditujukan. Hari-hari selanjutnya, laporan dari detektif semakin jelas. Fandi dan Vira bertemu hampir setiap hari. Mereka makan malam di restoran mahal, berbelanja bersama, bahkan menginap di apartemen yang sama. Semua itu terdokumentasi dalam foto dan catatan rapi. Setiap kali menerima laporan itu, Aisyah merasa seperti ditikam. Namun, di balik rasa sakit, ada api yang mulai menyala dalam dirinya. Ia tidak akan selamanya menjadi korban. Ada saatnya ia membalikan keadaan. Suatu malam, Aisyah duduk di meja kerja dengan laptop terbuka. Ia menyusun semua bukti yang ia dapatkan. Foto-foto, laporan, dan rekaman percakapan singkat yang berhasil ia simpan. Ia membuat folder khusus, mengamankannya dengan kata sandi. Ia tahu, bukti-bukti ini akan menjadi senjata suatu saat nanti. Di sela pekerjaannya, ia merenung. Hidupnya yang dulu ia kira tenang dan bahagia, ternyata penuh kebohongan. Namun Aisyah bukanlah wanita yang mudah hancur. Ia menyadari, justru dalam keadaan seperti ini ia harus menunjukkan kekuatannya. Malam semakin larut. Fandi sudah tertidur, sementara Aisyah masih terjaga. Ia menatap wajah suaminya yang tampak damai di atas ranjang. Ironis, pikirnya. Wajah itu terlihat begitu tenang, padahal di baliknya ada pengkhianatan yang menghancurkan hati. Aisyah menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan buktikan bahwa aku bukan wanita lemah. Balasan akan datang, tepat pada waktunya. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Aisyah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa, namun tangannya bekerja tanpa hati. Pikiran masih dipenuhi oleh laporan detektif yang datang malam sebelumnya. Foto-foto yang dikirim memperlihatkan Fandi dan Vira sedang berbelanja di butik mahal, tertawa sambil saling merangkul. Wajah mereka terlihat begitu bahagia, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Sambil mengiris buah di dapur, Aisyah menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu dirinya tidak boleh rapuh. Semakin hari, ia semakin sadar bahwa permainan ini bukan lagi tentang sekadar perselingkuhan. Ada harga diri, ada kehidupan yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun yang dipertaruhkan. Fandi turun ke ruang makan dengan wajah tenang, seperti tidak ada yang terjadi. Ia menyapa singkat, mencium kening Aisyah sebelum duduk. Kamu kelihatan capek, ucapnya. Banyak kerjaan, jawab Aisyah datar sambil meletakkan piring di meja. Mereka sarapan tanpa banyak bicara. Aisyah hanya memperhatikan gerak-gerik Fandi dari sudut matanya. Lelaki itu terlihat santai, sesekali membuka ponsel dan membalas pesan dengan senyum samar. Senyum itu bukan senyum untuknya. Aisyah tahu pasti, setelah Fandi berangkat kerja, Aisyah duduk lama di ruang makan yang sepi. Ia menatap meja kosong, lalu membuka ponselnya. Ada pesan baru dari detektif. Laporan singkat bahwa Fandi malam ini dijadwalkan kembali ke apartemen Vira. Aisyah menggenggam ponselnya erat-erat. Kali ini, ia merasa tidak cukup hanya mengumpulkan bukti. Ia ingin melihat langsung, meski itu berarti harus menyakiti dirinya lebih dalam. Ia ingin menyaksikan dengan matanya sendiri, bukan hanya dari foto malam itu. Aisyah menyusun rencana. Ia berpura-pura lembur di kantor, padahal diam-diam ia menuju ke apartemen yang sering dikunjungi Fandi. Dengan hati berdebar, ia memarkir mobilnya agak jauh dari pintu masuk. Dari kejauhan, ia bisa melihat mobil Fandi sudah terparkir di sana, tepat di samping mobil mewah yang ia tahu adalah hadiah untuk Vira. Aisyah duduk di dalam mobilnya, menatap ke arah pintu apartemen dengan tatapan kosong. Hatinya remuk, tapi ia memaksa dirinya bertahan. Waktu terasa berjalan lambat, hingga akhirnya ia melihat mereka muncul. Fandi dan Vira keluar bersama, bergandengan tangan seperti pasangan sah. Vira tertawa kecil, lalu menempelkan kepalanya di bahu Fandi. Pemandangan itu menusuk dada Aisyah, membuat napasnya hampir berhenti. Ia ingin keluar, berlari menghampiri, berteriak sekuat tenaga. Namun ia menahan diri. Jika ia muncul saat itu juga, semua akan berakhir tanpa kendali. Ia tidak boleh kalah oleh emosinya. Dengan tangan gemetar, Aisyah mengangkat ponselnya dan mengambil beberapa foto. Setiap jepretan terasa seperti pisau yang menancap di dadanya. Namun ia tahu ini penting. Ia butuh bukti lebih banyak, agar Fandi tidak bisa mengelak ketika saatnya tiba. Setelah pasangan itu masuk ke mobil, Aisyah menunduk. Air mata akhirnya jatuh juga, membasahi pipinya. Ia menutup wajah dengan tangan, membiarkan tangisnya pecah di dalam mobil yang gelap. Tapi tangisan itu hanya sebentar. Ia segera mengusap matanya, menarik napas panjang, dan berkata lirih pada dirinya sendiri. Kamu harus kuat. Jangan biarkan mereka menang. Hari-hari berikutnya, Aisyah menjalani rutinitas dengan topeng yang semakin tebal. Di kantor, ia tetap profesional. Di rumah, ia berusaha berperan sebagai istri yang wajar. Fandi sama sekali tidak curiga, karena Aisyah pandai menyembunyikan luka di balik sikapnya yang tenang. Namun diam-diam, Aisyah mulai menyusun strategi.
Ia menyalin semua bukti ke dalam beberapa salinan, menyimpannya di tempat yang berbeda. Ia tidak ingin risiko bukti itu hilang. Ia juga mulai mempelajari lebih dalam aset dan keuangan mereka, sesuatu yang selama ini jarang ia perhatikan. Fandi tidak tahu, tapi sebagian besar harta mereka tercatat atas nama bersama. Itu berarti Aisyah punya posisi kuat. Suatu malam, ketika Fandi tertidur, Aisyah membuka laptopnya dan memeriksa catatan investasi serta rekening bersama. Ia terkejut sekaligus marah ketika mendapati ada sejumlah besar uang yang ditarik dalam beberapa bulan terakhir. Uang itu, menurut catatan, digunakan untuk pembelian aset pribadi. Ia bisa menebak aset itu bukan untuk keluarga, melainkan untuk Vira. Rasa sakit bercampur amarah membuat tubuh Aisyah bergetar. Namun ia tersenyum tipis. Baiklah, kalau itu jalan yang kamu pilih, aku juga akan menyiapkan jalanku sendiri, gumamnya. Hari-hari selanjutnya, ia semakin teliti. Setiap pergerakan Fandi ia catat, setiap pengeluaran mencurigakan ia simpan datanya. Perlahan-lahan, potongan puzzle mulai tersusun. Semakin jelas bahwa Fandi sudah menyiapkan kehidupan baru bersama Vira, seolah-olah Aisyah tidak pernah ada. Di sisi lain, Aisyah tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ia memperkuat dirinya dengan doa dan dukungan dari Rina. Sahabatnya itu selalu ada, memberi semangat dan mendengarkan setiap cerita. Kamu itu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan mereka mengira kamu lemah, kata Rina suatu malam saat mereka berbicara lewat telepon. Kata-kata itu menancap di hati Aisyah. Ia tahu dirinya tidak boleh sekadar bertahan. Ia harus melawan, dengan cara yang cerdas dan tepat. Balasan itu harus datang pada waktunya, dan ketika itu terjadi, Fandi dan Vira akan kehilangan segalanya. Malam demi malam, Aisyah terus menyiapkan dirinya. Ia mulai menghubungi seorang pengacara, meski masih secara rahasia. Ia menceritakan sebagian kasus, tanpa menyebut nama. Sang pengacara memberinya banyak masukan, termasuk soal hak dan posisi Aisyah jika sampai terjadi perceraian. Informasi itu semakin menguatkan langkahnya. Namun Aisyah tidak ingin terburu-buru. Ia ingin memastikan saat ia melangkah, tidak ada celah bagi Fandi untuk berkelit. Ia menunggu dengan sabar, sambil terus mengumpulkan bukti dan menjaga sikap di rumah. Suatu pagi, ketika Aisyah sedang merapikan dokumen di meja kerjanya, Fandi mendekat. Kamu akhir-akhir ini sering terlihat sibuk. Ada apa? Tanyanya sambil menatap. Aisyah menahan napas sejenak, lalu tersenyum tipis. Kerjaan memang lagi banyak. Aku harus ekstra hati-hati supaya nggak ada yang terlewat. Fandi mengangguk, seolah puas dengan jawaban itu. Ia lalu berlalu, tidak menyadari bahwa wanita di depannya sedang menyiapkan sesuatu yang bisa menghancurkan dunianya. Aisyah menatap punggung suaminya yang menjauh. Dalam hati, ia berbisik, tunggu saja, saatnya akan tiba. Udara malam terasa dingin ketika Rio melangkah sendirian menuju jalan kecil yang biasa dilaluinya sepulang kuliah. Langkahnya pelan, seolah setiap pijakan mengandung beban pikiran yang sulit ia lepaskan. Di sepanjang jalan, lampu jalanan yang redup hanya memberikan cahaya samar, membuat bayangan tubuhnya memanjang di aspal. Suara motor sesekali melintas, menambah kesan sepi di malam itu. Di kepalanya, Rio terus memikirkan kata-kata Buma yang sore tadi. Wanita parubaya itu menegurnya karena ia terlihat murung sejak beberapa hari terakhir. Kalau ada masalah, nak, jangan dipendam sendiri. Kamu bisa cerita sama ibu. Begitu ucapnya dengan suara lembut. Kalimat itu masih terngiang-ngiang, membuat hati Rio hangat sekaligus semakin gelisah. Sebenarnya ia ingin sekali bercerita. Tentang tekanan kuliah yang semakin berat, tentang keluarganya yang jauh di kampung, juga tentang perasaan bersalah karena sering makan di warteg Bumayang tanpa membayar. Namun lidahnya keluh. Ada semacam tembok yang menahan kata-kata keluar, tembok yang ia bangun sendiri karena takut dianggap menyusahkan. Langkah Rio berhenti sejenak di dekat taman kecil tak jauh dari kosnya. Ia duduk di bangku kayu yang catnya sudah mengelupas, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Udara malam menusuk kulit, tapi ia justru merasa sedikit tenang. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba meredakan kegundahan di dada. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak yang masih bermain, disusul tawa riang mereka. Rio tersenyum tipis. Ia jadi ingat masa kecilnya di kampung. Saat malam tiba, ia dan teman-temannya sering bermain petak umpet di halaman rumah. Tak ada rasa cemas tentang esok hari, tak ada tekanan ujian, tak ada kekhawatiran soal uang. Semuanya sederhana, penuh tawa. Namun kenangan itu cepat tergantikan oleh kenyataan. Kini, setiap hari ia harus memikirkan uang kontrakan kos, biaya kuliah, fotokopi materi, hingga ongkos transportasi. Semua itu menumpuk, membuat dadanya sesak di warteg Bumayang. Ia memang selalu merasa lebih baik. Wanita itu memperlakukannya layaknya anak sendiri, menyediakan makanan meski Rio tak selalu mampu membayar. Rere, putri semata wayangnya, juga tak pernah bersikap sinis meski jelas-jelas tahu keadaan Rio. Gadis itu justru kerap menyemangati, memberinya senyum, bahkan kadang membantu meminjamkan buku kuliah yang ia butuhkan. Rio beranjak dari bangku taman dan melanjutkan langkah menuju kos. Sesampainya di kamar kecilnya yang sederhana, ia meletakkan tas dengan hati-hati lalu merebahkan tubuh.
Matanya menatap langit-langit kamar yang kusam. Suara kipas angin tua yang berdecit menjadi satu-satunya peneman. Bagaimana aku bisa terus seperti ini? Gumamnya lirih. Keesokan paginya, matahari baru saja menembus tirai ketika Rio bangun. Tubuhnya masih terasa lelah, tapi ia memaksa diri bersiap untuk kuliah. Dengan kemeja kusut dan tas lusuh, ia berangkat menuju kampus. Di perjalanan, perutnya keroncongan. Ia hanya minum segelas air putih tadi pagi. Sampai di kampus, ia segera menuju perpustakaan. Di sana, ia menemukan Rere yang sudah lebih dulu duduk di salah satu meja sambil menekuni buku. Gadis itu mengangkat wajah, lalu tersenyum cerah. "Kamu belum sarapan lagi, ya?" Tanyanya tanpa basa-basi. Rio terdiam sejenak, lalu menggeleng sambil tersenyum kikuk. Rere mendesah pelan, kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan sebungkus roti. Ia mendorongnya ke arah Rio. "Makan dulu. Kalau enggak, nanti pingsan pas dosen lagi jelasin," ucapnya setengah bercanda. Rio sempat menolak, tapi Rere menatapnya dengan sorot mata yang tak memberi pilihan. Akhirnya ia menerima roti itu, lalu memakannya perlahan. Rasa sederhana roti isi coklat itu entah kenapa terasa begitu hangat. Mereka berdua menghabiskan waktu hingga jam kuliah tiba. Di kelas, Rio mencoba fokus pada penjelasan dosen. Namun pikirannya terus melayang pada kebaikan-kebaikan kecil yang ia terima. Dari Bu Mayang, dari Rere. Hatinya semakin terhimpit oleh perasaan bersalah sekaligus keinginan kuat untuk bisa membalas. Sepulang kuliah, Rio kembali singgah di warteg. Aroma masakan khas Bu Mayang langsung menyambutnya. Warteg itu ramai, dipenuhi pelanggan yang datang silih berganti. Bu Mayang sibuk melayani, sementara Rere membantu mencatat pesanan. Meski lelah, wajah mereka tetap ramah, menyapa setiap orang dengan senyum tulus. Ketika warteg mulai sepi menjelang malam, Rio duduk di salah satu meja. Bu Mayang menghampiri dengan senyum hangat. "Kamu kelihatan capek. Nak, makan dulu, ya?" Ucapnya sambil menyodorkan sepiring nasi dan lauk. Rio menatap piring itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin sekali menolak, tapi perutnya tak mampu berbohong. Akhirnya ia menerima dan mulai makan. Suapan demi suapan terasa bukan hanya mengisi perut, tapi juga menguatkan jiwanya. Dalam hatinya, ia berjanji suatu hari akan membalas semua ini. Ia tak tahu bagaimana, tapi ia yakin kesempatan itu pasti datang. Dan malam itu, di warteg kecil yang sederhana, Rio merasakan lagi secercah harapan. Pagi itu, langit tampak pucat, seakan matahari enggan menampakkan dirinya dengan cerah. Awan tipis menyelimuti birunya, membuat suasana terasa lebih teduh dari biasanya. Rio berjalan perlahan menuju kampus dengan langkah yang sedikit terburu, tas lusuhnya ia genggam erat di bahu. Meski tubuhnya terasa letih, semangat di dalam hatinya seperti mulai menemukan tempatnya lagi. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi rencana-rencana kecil. Ia ingin mencari cara agar tidak selalu bergantung pada kebaikan Bu Mayang dan Rere. Semalam ia kembali berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia harus lebih kuat, harus lebih berusaha. Meski jalannya terasa berat setibanya di kampus, suasana sudah ramai. Mahasiswa berlalu lalang, sebagian besar tampak tergesa menuju kelas. Rio masuk ruangannya, duduk di bangku paling belakang, mencoba mempersiapkan catatan. Hari itu dosen akan mengulas materi penting menjelang ujian tengah semester, dan ia bertekad untuk fokus. Namun tak lama, Rere muncul dengan senyum cerah. Ia menghampiri, duduk di sampingnya tanpa ragu. "Kamu kelihatan lebih segar hari ini," ujarnya sambil menaruh bukunya di meja. Rio hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan rasa syukur yang tumbuh di hatinya. "Lumayan. Tadi pagi sempat olahraga sedikit sebelum berangkat," jawabnya. Rere mengangguk, lalu menatapnya seolah ingin memastikan bahwa Rio benar-benar baik-baik saja. Setelah itu, mereka terdiam sejenak, menunggu dosen masuk. Pelajaran berlangsung panjang, dan Rio berusaha mencatat setiap hal penting meski tangannya mulai pegal. Sesekali Rere melirik catatannya, bahkan beberapa kali membisikkan tambahan penjelasan yang ia pahami. Kehadiran gadis itu membuat Rio lebih bersemangat, seakan ia tak lagi berjuang sendirian. Ketika kelas usai, mereka berjalan bersama menuju perpustakaan. Rio merasa nyaman, meski dalam hatinya ada rasa sungkan. Ia tahu, kebersamaan ini begitu berarti baginya, tapi ia tak ingin terlihat bergantung di perpustakaan. Suasana tenang. Aroma khas buku-buku lama membuat pikiran Rio sedikit lebih damai. Mereka duduk di meja yang sama seperti biasanya, membuka buku masing-masing. Namun pikiran Rio sesekali melayang, mengingat wajah Bu Mayang yang penuh perhatian. Ia ingin segera menemukan cara untuk membantu warteg itu, meski sekecil apapun. Sore harinya, Rio pulang lebih cepat. Ia sengaja melewati jalan lain, berhenti di sebuah toko kecil yang menjual alat tulis dan kebutuhan sederhana. Dari balik kaca, ia melihat papan pengumuman bertuliskan, dibutuhkan pegawai paruh waktu, jam kerja fleksibel. Jantung Rio berdegup lebih cepat. Mungkin inilah yang ia cari. Tanpa banyak pikir, ia masuk dan menemui pemilik toko, seorang pria berusia sekitar 40-an dengan wajah ramah. "Pak, saya lihat ada lowongan. Apa masih dibuka?" tanyanya sopan. Pria itu mengangguk, lalu menjelaskan pekerjaannya. Membantu merapikan barang,
melayani pembeli, dan menjaga kasir jika diperlukan. Jam kerjanya sore hingga malam, sangat cocok untuk mahasiswa yang masih harus kuliah di pagi hari. Rio mengajukan diri dengan penuh keyakinan. Ia menceritakan sedikit tentang kondisinya, bahwa ia mahasiswa yang membutuhkan pekerjaan tambahan. Pemilik toko tampak menimbang, lalu akhirnya tersenyum. Baiklah, kamu bisa mulai besok. Kita coba dulu beberapa hari, kalau cocok, lanjutkan. Hati Rio terasa ringan. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu keluar dengan langkah penuh harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya jalan untuk sedikit meringankan bebannya. Malam itu, ketika ia singgah di warteg Bu Mayang, wajahnya terlihat lebih cerah. Bu Mayang yang sedang merapikan meja langsung memperhatikan. Kamu kenapa? Nak, kok senyum-senyum sendiri? Tanyanya penasaran. Rio duduk sambil menahan senyum. Saya baru saja dapat pekerjaan paruh waktu, Bu. Jadi bisa bantu-bantu sedikit, nggak selalu merepotkan lagi. Wajah Bu Mayang langsung berbinar. Alhamdulillah, itu kabar bagus. Kamu memang anak yang rajin. Ibu senang dengarnya. Rere yang mendengar dari balik meja juga tersenyum lebar. Selamat, Rio. Aku yakin kamu bisa. Jangan terlalu capek, ya. Ingat juga kuliahnya. Ucapan itu menambah hangat suasana. Rio makan malam dengan hati yang lebih lapang, meski lauknya sederhana. Setiap suapan terasa penuh arti, seakan dunia mulai memberinya sedikit ruang untuk bernapas. Hari-hari berikutnya, Rio mulai menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Ia datang ke toko setiap sore setelah kuliah, merapikan rak, melayani pembeli, dan sesekali membantu mencatat barang. Meski lelah, ia merasa puas karena mampu berusaha dengan tangannya sendiri. Tentu saja, tubuhnya seringkali merasa letih. Malam-malam ia pulang dengan langkah berat, lalu tidur dengan cepat. Namun setiap kali mengingat wajah Bu Mayang dan Rere, keletihan itu berubah menjadi semangat. Ia ingin bisa membalas kebaikan mereka, sekecil apapun. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Rio kembali ke warteg. Warteg itu sudah agak sepi. Rere sedang membereskan piring, sementara Bu Mayang duduk sambil menghitung hasil penjualan hari itu. Rio menghampiri, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah bungkus plastik berisi buah segar. Ini, Bu. Saya bawa sedikit buat Ibu dan Rere. Nggak seberapa, tapi semoga bisa dinikmati. Bu Mayang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, kamu ini, seharusnya nggak perlu repot-repot. Tapi Ibu senang sekali. Terima kasih, ya. Rere tersenyum, lalu segera mengambil buah itu untuk dicuci. Mereka bertiga kemudian menikmatinya bersama dengan obrolan ringan. Suasana sederhana itu membuat Rio merasa benar-benar seperti di rumah. Namun di balik semua itu, ia sadar jalan masih panjang. Pekerjaannya belum tentu cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Ujian kuliah pun semakin dekat, menuntut konsentrasi lebih. Meski begitu, ia bertekad untuk terus melangkah, apapun rintangannya. Malam semakin larut. Setelah berpamitan, Rio berjalan pulang ke kosnya dengan langkah mantap. Di dalam hati, ia tahu bahwa meski hidupnya penuh kesulitan, ada cahaya kecil yang selalu menuntunnya. Cahaya itu berasal dari kebaikan Bu Mayang dan Rere, serta semangat yang mulai tumbuh dalam dirinya sendiri. Dan ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Karena kini ia punya alasan lebih kuat untuk terus bertahan. Hari itu kampus terasa lebih ramai dari biasanya. Mahasiswa berdesakan di koridor. Sebagian menenteng buku catatan tebal, sebagian lain berbicara dengan suara penuh tekanan. Ujian tengah semester semakin dekat, dan suasana yang biasanya santai kini berganti menjadi hiruk-pikuk penuh kecemasan. Rio berjalan perlahan melewati kerumunan, membawa buku yang sudah ia beri banyak tanda. Meski wajahnya tampak tenang, dalam hatinya juga ada gelombang keresahan. Semalam ia baru saja pulang larut setelah bekerja di toko. Tubuhnya masih terasa lelah. Namun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Ia tahu, ujian ini penting. Jika ia gagal, beasiswanya bisa terancam, dan itu berarti segalanya akan lebih sulit. Di ruang kelas, ia menemukan Rere sudah duduk di bangkunya. Gadis itu menoleh sambil tersenyum, meski matanya terlihat letih. Aku belajar sampai jam 2 semalam, katanya pelan. Rio duduk di sampingnya, meletakkan buku di meja. Kamu harus jaga kesehatan juga, Rere. Jangan sampai malah sakit pas ujian. Rere tertawa kecil, meski wajahnya tetap serius. Aku tahu, tapi aku nggak mau gagal. Obrolan mereka terhenti ketika dosen masuk, membawa tumpukan kertas. Hari itu memang bukan ujian, tapi sesi terakhir sebelum ujian dimulai. Dosen memberikan latihan soal, menekankan poin-poin penting yang harus diperhatikan. Rio mencatat secepat mungkin, meski matanya kadang terasa berat. Setelah kelas usai, Rere mengajak Rio ke perpustakaan. Mereka duduk berhadapan, membuka catatan masing-masing. Suasana perpustakaan yang sunyi memberi ruang bagi pikiran untuk fokus. Namun bagi Rio, itu juga membuat rasa kantuknya semakin kuat. Ia menepuk-nepuk pipinya pelan, berusaha bertahan. Rere memperhatikan. Kamu kurang tidur, ya? Tanyanya lirih.
Rio hanya tersenyum samar. Lumayan. Tapi nggak apa-apa. Aku harus tetap belajar. Rere menatapnya lama, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menghela napas dan kembali membaca. Menjelang sore, Rio berpamitan. Ia harus segera ke toko untuk bekerja. Di perjalanan, ia sempat terhenti di depan sebuah kedai kopi kecil yang penuh mahasiswa sedang belajar kelompok. Dari balik kaca, ia melihat keceriaan mereka, berbeda jauh dari dirinya yang harus membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Ada rasa getir menyelip di dadanya, tapi ia cepat-cepat menepis. Hidup memang tak adil, tapi ia tak boleh menyerah. Di toko, suasana lumayan ramai. Pemilik toko menyambut Rio dengan senyum tipis. Kamu datang tepat waktu. Tolong bantu rapikan rak sebelah sana, banyak yang berantakan. Rio mengangguk, lalu mulai bekerja. Tangannya sibuk merapikan barang, melayani pembeli yang datang, sambil sesekali mencatat barang keluar masuk. Meski tubuhnya lelah, ada rasa bangga karena ia mampu bekerja dengan baik. Malamnya, setelah toko tutup, ia kembali mampir ke warteg Bu Mayang. Warteg sudah agak sepi, hanya ada beberapa pelanggan yang sedang menghabiskan makan malam. Bu Mayang duduk di kursi dekat kasir. Wajahnya tampak letih namun tetap ramah. Rio, sini makan dulu. Panggilnya hangat. Rio tersenyum, lalu duduk di meja dekat jendela. Rere datang membawa sepiring nasi dengan sayur hangat dan tempe goreng. Kamu harus isi tenaga, katanya sambil meletakkan piring itu di hadapan Rio. Rio mengucapkan terima kasih, lalu mulai makan dengan lahap. Sementara itu, Rere duduk di depannya, sesekali bercerita tentang persiapan ujian. Setelah selesai makan, Rio mengeluarkan uang dari dompetnya. Meski tidak banyak, ia tetap berusaha membayar. Namun Bu Mayang segera menolak. Simpan saja, nak. Ibu tahu kamu sedang berjuang. Anggap saja ini bagian dari doa ibu. Rio terdiam, matanya terasa panas. Ia ingin sekali membalas semua kebaikan itu, tapi ia tahu ia belum sanggup. Malam itu ia pulang dengan langkah lebih ringan. Di kamar kosnya yang sempit, ia membuka kembali buku catatannya. Meski tubuhnya ingin rebah, ia memaksa diri untuk belajar. Setiap huruf yang ia baca terasa berat, tapi ia tahu perjuangan ini harus terus ia jalani. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama. Kuliah, belajar, bekerja, lalu pulang larut malam. Tubuhnya semakin letih, tapi semangatnya tetap bertahan. Bahkan di tengah kelelahan, ia masih menyempatkan diri menulis catatan kecil di sebuah buku lusuh yang selalu ia bawa. Catatan itu berisi mimpi-mimpi sederhana. Lulus kuliah, mendapat pekerjaan layak, dan suatu hari bisa membalas semua kebaikan Bu Mayang dan Rere. Ujian pun akhirnya tiba. Ruang kelas dipenuhi suasana tegang. Rio duduk di kursinya, menatap lembar soal dengan hati berdebar. Ia menarik napas panjang, lalu mulai menulis. Waktu terasa berjalan cepat. Tangan Rio bergerak tanpa henti, meski beberapa soal membuatnya berpikir keras. Di tengah perjuangan itu, ia teringat wajah Bu Mayang dan Rere, juga semua malam panjang yang ia lalui. Itu memberinya kekuatan tambahan. Ketika waktu habis, ia menyerahkan kertasnya dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada juga cemas. Namun satu hal pasti, ia telah berusaha sekuat tenaga. Setelah keluar dari kelas, Rere menghampirinya. Gimana? Kamu bisa? Tanyanya dengan wajah penuh harap. Rio mengangguk pelan. Insya Allah bisa. Tinggal tunggu hasilnya saja. Rere tersenyum lega. Lalu mereka berjalan bersama menuju luar kampus. Sore itu, langit terlihat indah dengan semburat jingga. Rio menatapnya lama, merasa seolah alam sedang memberi sedikit hadiah setelah semua perjuangan. Namun ia juga sadar, perjalanan belum selesai. Ini baru permulaan. Hasil ujian belum diumumkan, tetapi suasana kampus sudah kembali riuh seperti biasa. Mahasiswa terlihat lebih santai, beberapa sibuk dengan kegiatan organisasi, sebagian lain memilih bersantai di kantin. Namun bagi Rio, ketenangan itu terasa semu. Setiap langkahnya masih dihantui pertanyaan, apakah ia mampu mempertahankan beasiswanya atau tidak. Pagi itu, ia duduk di taman kampus dengan buku di tangan. Angin semilir menyapu wajahnya, dedaunan berguguran di sekitarnya. Meski matanya menatap halaman, pikirannya melayang. Ia teringat malam-malam panjang penuh kelelahan, teringat wajah Bu Mayang yang selalu tersenyum meski lelah, juga Rere yang terus memberi semangat. Semua itu membuat hatinya hangat, namun sekaligus menambah beban karena ia ingin segera membalasnya. Tak lama, Rere datang membawa 2 gelas minuman dingin dari kantin. Ia duduk di samping Rio tanpa banyak bicara, lalu menyerahkan 1 gelas kepadanya. Kamu kelihatan tegang sekali, katanya dengan nada ringan. Rio menerima gelas itu, menatap cairan dingin yang berkabut. Aku cuma mikirin hasil ujian, jawabnya jujur. Rere menghela napas. Aku juga, tapi kita udah berusaha sekuat tenaga, kan? Jadi apapun hasilnya, itu yang terbaik. Kalimat itu sederhana, tapi menenangkan. Rio meneguk minumannya, membiarkan dinginnya meresap hingga ke dadanya. Sesaat, kecemasan itu mereda. Siang hari, Rio harus bekerja di toko.
Pemilik toko memintanya membantu menghitung stok barang karena akhir bulan semakin dekat. Tugas itu membuatnya sibuk hingga sore. Tangannya lelah menulis angka-angka, tapi ia bertahan. Bagi Rio, pekerjaan ini bukan sekadar mencari uang tambahan, melainkan bukti bahwa ia berusaha mandiri. Setelah toko tutup, ia kembali ke warteg. Malam itu warteg cukup ramai. Banyak pelanggan yang datang silih berganti. Bu Mayang tampak sibuk melayani, sementara Rere mondar-mandir membawa piring. Rio langsung ikut membantu tanpa diminta. Ia mengangkat piring kotor, menyapu lantai, bahkan membantu mencatat pesanan. Rio, kamu ini tamu atau pegawai? Sih? Canda salah satu pelanggan dengan tawa kecil. Rio hanya tersenyum, merasa tak perlu menjawab. Baginya, membantu di warteg itu bukan beban. Ia melakukannya dengan tulus. Setelah warteg mulai sepi, Bu Mayang duduk sambil mengusap keringat. Kamu ini anak baik sekali. Rio, ibu nggak tahu harus bilang apa lagi. Seharusnya kamu nggak perlu capek-capek bantu begini. Rio menggeleng cepat. Saya justru senang bisa bantu, Bu. Selama ini ibu sudah banyak nolong saya. Rere menatapnya diam-diam, ada rasa hangat yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, setelah semua selesai, mereka bertiga duduk sebentar di meja kosong. Hanya ada lampu redup yang menemani, menambah suasana akrab. Rio bercerita sedikit tentang pekerjaannya di toko, tentang harapannya bisa menabung meski sedikit demi sedikit. Bu Mayang mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk. Kamu harus tetap fokus kuliah, Nak. Pesan Bu Mayang lembut. Pekerjaan bisa dicari kapan saja, tapi kesempatan belajar belum tentu datang 2 kali. Rio menunduk hormat. Iya, Bu. Saya janji nggak akan abaikan kuliah. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rio semakin terbiasa dengan rutinitas padatnya. Pagi kuliah, sore bekerja, malam kadang membantu di warteg. Tubuhnya lelah, tapi hatinya justru semakin kuat. Ia mulai merasakan bahwa hidup yang keras ini sedang menempanya. Hingga suatu sore, pengumuman hasil ujian ditempel di papan informasi kampus. Mahasiswa berdesakan ingin melihat namanya. Rio ikut mendekat dengan jantung berdegup kencang. Tangannya sedikit gemetar saat menelusuri deretan nama. Dan di sana, namanya tercetak jelas dengan nilai yang cukup tinggi. Beasiswanya aman. Bahkan beberapa mata kuliah nilainya di atas rata-rata. Rio menghela napas panjang, rasa lega luar biasa menyapu dirinya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri agar tidak terlihat berlebihan. Rere yang berdiri di sampingnya menepuk bahunya. Aku bangga sama kamu, ucapnya tulus. Rio tersenyum, rasa syukur memenuhi dadanya. Hari itu ia berjalan lebih ringan dari biasanya, seakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Malamnya, ia langsung menuju warteg. Begitu melihat Bu Mayang, ia tak bisa menahan diri untuk bercerita. Bu, saya lulus ujian dengan nilai bagus. Beasiswa saya aman. Bu Mayang menutup mulutnya dengan tangan, matanya berbinar. Alhamdulillah, itu kabar paling membahagiakan. Nak, ibu tahu kamu pasti bisa. Rere ikut tersenyum lebar. Aku sudah bilang, kan? Kamu terlalu cemas padahal kamu mampu. Mereka bertiga merayakan dengan sederhana. Bu Mayang memasakkan menu spesial malam itu. Meski hanya ayam goreng dengan sambal terasi, rasanya lebih nikmat daripada makanan mewah manapun. Rio menyantapnya dengan penuh rasa syukur, sambil berulang kali berterima kasih dalam hati. Namun kebahagiaan itu juga menimbulkan tekad baru. Rio sadar, ini baru langkah kecil. Masih banyak rintangan menunggu di depan. Ia tidak boleh lengah, karena hidup tak akan berhenti menguji. Beberapa hari kemudian, pemilik toko tempat Rio bekerja menawarinya jam tambahan. Kalau kamu sanggup, aku butuh orang untuk membantu gudang. Kerjanya agak berat, tapi upahnya lebih besar. Rio sempat bimbang. Di satu sisi, ia butuh uang tambahan. Di sisi lain, ia khawatir kesehatannya terganggu. Tapi akhirnya ia menerima, dengan tekad untuk mengatur waktunya lebih baik. Hari-harinya semakin padat. Kadang ia pulang dengan tubuh nyeri, tangannya pegal, namun ia tak pernah mengeluh. Setiap kali rasa lelah hampir menguasai, ia teringat wajah Bu Mayang dan Rere, teringat betapa berharganya kesempatan yang ia miliki. Malam-malam panjang masih terus ia jalani. Di kamar kos yang sempit, ia menulis catatan kecil, daftar mimpi, doa, dan janji pada dirinya sendiri. Lembar-lembar itu menjadi penguat ketika semangatnya hampir padam. Suatu malam, saat ia singgah di warteg, Rere memperhatikannya lama. Rio, kamu jangan terlalu memaksa diri, ya. Aku lihat kamu makin kurus. Rio tersenyum, meski matanya tampak lelah. Aku baik-baik saja. Rere, selama aku punya tujuan, aku bisa bertahan. Rere terdiam, menatapnya dengan perasaan yang sulit ia ungkapkan. Ada kekaguman, ada juga kekhawatiran. Ia tahu Rio sedang berjuang keras, dan ia tak ingin melihatnya jatuh. Di sisi lain, Bu Mayang juga mulai cemas. Suatu malam, ia menegur Rio dengan nada lembut. Nak, ibu bangga sama kerja kerasmu. Tapi ingat, kesehatan itu modal utama.
Jangan sampai sakit hanya karena ingin cepat membalas kebaikan orang lain. Ibu nggak minta apa-apa darimu, cukup kamu sehat dan tetap semangat belajar. Ucapan itu menancap dalam hati Rio. Ia tersenyum, meski matanya sedikit berkaca. Terima kasih, Bu. Saya janji akan lebih jaga diri. Malam itu, saat berjalan pulang, Rio mendongak menatap langit. Bintang-bintang bertaburan, seolah memberi isyarat bahwa jalan masih panjang. Namun cahaya selalu ada untuk menuntun. Malam itu udara terasa dingin. Meski jam di dinding sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam, Aisyah masih duduk di ruang kerjanya dengan lampu meja yang menyala temaram. Di hadapannya, laptop terbuka dengan berbagai dokumen yang masih menunggu untuk diperiksa. Namun, pikirannya tak sepenuhnya berada di sana. Sejak beberapa hari terakhir, batinnya digelayuti kegelisahan. Ia semakin sering memperhatikan gelagat Fandi, yang semakin jelas menyimpan rahasia. Suaminya itu sering pulang larut dengan alasan pekerjaan, sementara Aisyah tahu persis jam kerja Fandi seharusnya tidak sampai sejauh itu. Bahkan beberapa kali, Fandi pulang tanpa tampak lelah, malah segar seakan baru saja bertemu seseorang yang membuatnya bersemangat. Setiap kali mengingat kemungkinan itu, hati Aisyah terasa teriris. Ia menutup laptopnya, lalu berdiri dan berjalan pelan menuju balkon kamar. Dari sana, ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Sejak awal menikah, ia selalu percaya bahwa rumah tangganya akan menjadi tempat yang damai. Ia rela membagi waktunya antara karir dan keluarga, tanpa pernah melupakan kodratnya sebagai istri yang ingin melayani suami dengan penuh cinta. Namun kini, kenyataan yang ia hadapi begitu berbeda. Dalam diam, ia bergumam lirih, "Ya Allah, kalau memang benar dia menyakiti pernikahan ini, beri aku kekuatan." Suara pintu depan yang terbuka membuat Aisyah tersentak. Ia segera menutup pintu balkon dan melangkah masuk. Dari ruang tamu terdengar langkah kaki Fandi yang baru pulang. Jam hampir tengah malam, dan seperti biasa, Fandi hanya membawa tas kecil kerja tanpa beban berarti. "Mas baru pulang?" sapa Aisyah datar saat Fandi masuk ke kamar. "Iya, sayang. Tadi ada rapat mendadak, makanya agak lama," jawab Fandi sambil melepaskan kemejanya. Senyum kecil ia lemparkan, tapi bagi Aisyah senyum itu terasa hambar. Aisyah hanya mengangguk, lalu berjalan ke lemari untuk mengambil handuk. "Mandi dulu, Mas. Aku sudah siapkan air hangat." Fandi mengangguk, masuk ke kamar mandi, sementara Aisyah kembali duduk di tepi ranjang. Tatapannya jatuh pada ponsel Fandi yang diletakkan sembarangan di meja rias. Sesaat ia ragu, tapi rasa penasaran bercampur luka membuat tangannya bergerak mengambil ponsel itu. Dengan cepat ia menekan tombol, namun layar terkunci dengan pola. Aisyah menghela napas panjang. Ia sadar tindakannya itu bisa dianggap melanggar privasi. Tetapi bukankah seorang istri berhak tahu jika ada yang disembunyikan? Tak lama, suara air dari kamar mandi berhenti. Aisyah segera meletakkan ponsel itu kembali, seolah tak pernah disentuh. Ia mencoba tersenyum ketika Fandi keluar, meski senyum itu terasa dipaksakan. Malam itu, meski berbaring di ranjang yang sama, keduanya terlelap dengan pikiran yang berbeda. Aisyah diliputi tanda tanya, sementara Fandi dengan wajah tenang menyembunyikan sesuatu yang Aisyah yakini akan segera terbongkar. Hari-hari berikutnya, suasana rumah tangga mereka semakin aneh. Fandi makin sering pergi dengan alasan urusan kantor. Namun, firasat Aisyah tak bisa lagi dipungkiri. Ia mulai mencari cara untuk memastikan kebenaran. Suatu sore, Aisyah sengaja menunda kepulangannya dari kantor. Ia meminta asistennya, Dini, untuk mencari tahu apakah benar Fandi ada rapat seperti yang ia katakan. Beberapa panggilan telepon dan pesan singkat akhirnya menghasilkan informasi yang mengejutkan. "Bu Aisyah, saya sudah tanya ke kenalan saya di kantor Pak Fandi. Katanya, minggu ini tidak ada rapat mendadak, apalagi sampai larut malam," ucap Dini. Hati-hati mendengar itu, tubuh Aisyah gemetar. Ia menutup mata, menahan air mata yang hampir pecah. "Terima kasih, Din. Tolong jangan cerita ke siapa-siapa dulu, ya?" Sejak saat itu, Aisyah memutuskan untuk mengamati lebih jauh. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Fandi, jam keluar rumah, cara berpakaian, bahkan parfum yang dipakainya. Semua berubah. Fandi terlihat semakin memperhatikan penampilan, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Pada suatu malam akhir pekan, Aisyah berpura-pura harus menginap di luar kota untuk urusan pekerjaan. Padahal, ia sengaja ingin menguji apa yang dilakukan Fandi ketika ia tidak ada di rumah. Dengan membawa koper kecil, ia pamit dengan wajah tenang, sementara hatinya berdebar. Begitu Aisyah pergi, Fandi tampak begitu lega. Ia tak tahu bahwa Aisyah diam-diam kembali ke kompleks rumah dengan menumpang mobil sahabatnya. Dari kejauhan, ia melihat Fandi keluar rumah dengan setelan rapi, membawa mobilnya, dan berangkat entah kemana. Aisyah menunggu sejenak, lalu meminta sahabatnya mengikuti dari belakang dengan jarak aman. Mobil Fandi melaju ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari kaca mobil, Aisyah melihat jelas suaminya duduk di meja dekat jendela bersama seorang wanita. Rambut panjang tergerai, gaun elegan, dan senyum manis yang begitu menusuk hati Aisyah. Ia mengenali wajah itu, Vira, wanita yang pernah ia temui di sebuah acara beberapa bulan lalu,
rekan kerja yang kabarnya dekat dengan Fandi, darah Aisyah terasa mendidih. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, ini baru permulaan. Hari demi hari, bukti semakin jelas. Fandi bukan hanya sekadar bertemu dengan Vira, tapi juga mulai membelikan berbagai hadiah mewah. Aisyah pernah melihat kwitansi pembayaran dari dealer mobil yang disimpan terburu-buru di laci kerja. Dan di sanalah semua terbongkar. Mobil baru itu bukan untuk dirinya, tapi untuk Vira. Ketika Aisyah menemukan bukti itu, dunia seakan runtuh. Ia berdiri di kamar kerja Fandi dengan tangan bergetar sambil memegang kwitansi. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Tega sekali kau, Mas," bisiknya lirih. Namun Aisyah bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Dalam hancurnya hati, ia menyusun rencana. Ia tahu, jika ia gegabah, Fandi dan Vira akan lebih mudah mengelak. Ia harus menyusun langkah yang tepat, agar keduanya merasakan akibat dari pengkhianatan itu. Malam itu, ia duduk di meja kerja, menatap kosong dokumen yang terbuka di laptop. Di pikirannya, satu hal mulai jelas, ia tak akan diam. Balasannya akan membuat keduanya kehilangan segalanya. Pagi itu, Aisyah berdiri di depan cermin kamar dengan wajah tegar. Selama beberapa minggu terakhir, ia telah menyusun rencana matang untuk membalas pengkhianatan Fandi dan Vira. Semua bukti sudah ia kumpulkan. Rekaman, foto, bukti transfer, hingga kwitansi pembelian mobil mewah yang jelas ditujukan untuk Vira. Ia tidak lagi ingin larut dalam air mata. Kini yang ia butuhkan hanyalah keberanian dan strategi. Hari ini, perusahaan tempat Aisyah bekerja akan mengadakan gathering besar. Semua karyawan termasuk Fandi juga diundang karena posisi Fandi sebagai mitra bisnis. Aisyah tahu, momen ini akan menjadi panggung sempurna untuk mengungkap kebenaran. Ia tak berniat membuat keributan murahan, melainkan ingin memperlihatkan wajah asli suaminya di depan banyak orang dengan elegan namun telak. Dengan gamis pastel yang dipadukan blazer sederhana, Aisyah melangkah anggun. Tatapannya tajam, namun tetap penuh wibawa. Dalam hatinya, doa tak henti ia panjatkan. Ya Allah, bimbing aku. Jangan biarkan aku terjatuh di saat aku harus berdiri paling kuat. Acara gathering berlangsung di ballroom hotel mewah. Lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan semua tamu tampak menikmati suasana. Fandi hadir dengan penampilan rapi seperti biasa, sementara di sudut ruangan Aisyah melihat Vira dengan gaun mencolok, berdiri tidak jauh dari meja utama. Senyum Vira jelas tertuju pada Fandi, seolah mereka menyimpan rahasia bersama yang hanya mereka ketahui. Namun malam itu, rahasia itu akan menjadi mimpi buruk. Saat acara memasuki sesi sambutan, Aisyah yang diminta memberikan pidato sebagai perwakilan perusahaan berdiri di podium. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia mulai berbicara tentang kerja keras, kejujuran, dan pentingnya integritas dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Semua hadirin mendengarkan dengan tenang. Hingga akhirnya, Aisyah mengalihkan arah pidatonya. Bapak, Ibu, rekan semua, kejujuran bukan hanya diperlukan dalam bisnis, tetapi juga dalam rumah tangga. Karena tanpa kejujuran, apapun yang dibangun akan runtuh. Dan malam ini, izinkan saya menunjukkan sebuah contoh nyata. Suasana ruangan berubah hening. Fandi menegang, wajahnya pucat. Vira menunduk, pura-pura menatap meja. Aisyah melangkah turun dari podium, membawa sebuah map besar. Ia membukanya, memperlihatkan beberapa lembar foto yang kemudian ditayangkan ke layar proyektor oleh tim yang sudah ia siapkan. Foto-foto itu memperlihatkan Fandi sedang makan malam mesra dengan Vira, berpegangan tangan di parkiran, hingga momen saat mobil mewah yang baru dibeli itu diserahkan pada Vira di dealer. Ini adalah suamiku, Fandi. Selama ini, di balik alasan lembur dan rapat, ternyata ia sibuk membangun hubungan dengan wanita bernama Vira, ucap Aisyah dengan nada dingin namun tetap terkendali ruangan riuh. Bisik-bisik terdengar di segala arah. Beberapa menutup mulut, sebagian lain menatap Fandi dengan pandangan merendahkan. Mobil mewah yang dibeli atas nama perusahaan ternyata bukan untuk keluarga, melainkan untuk selingkuhannya. Saya, sebagai istri, sudah cukup lama menyimpan bukti ini. Dan malam ini, saya merasa semua orang berhak tahu siapa sebenarnya orang yang selama ini berdiri di samping saya. Fandi langsung berdiri, wajahnya merah padam. Aisyah, apa-apaan ini? Kau mempermalukan aku. Aisyah menatapnya tajam. Aku tidak mempermalukanmu, Mas. Kau sendiri yang mempermalukan dirimu dengan pengkhianatanmu. Aku hanya membuka kebenaran. Vira yang duduk di sudut ruangan mencoba bangkit.
Namun tatapan sinis para tamu membuatnya terdiam. Tidak ada lagi senyum manis yang biasa ia pajang. Semua mata kini memandanginya dengan jijik. Setelah acara itu, kabar perselingkuhan Fandi dan Vira menyebar cepat. Reputasi Fandi hancur di mata rekan bisnis. Beberapa kontrak besar dibatalkan, karena klien menilai orang yang tidak bisa setia pada keluarganya tidak layak dipercaya dalam urusan profesional. Vira pun tidak luput dari dampaknya. Ia kehilangan pekerjaannya, dijauhi oleh kolega, bahkan keluarganya sendiri merasa malu. Mobil mewah yang dibelikan Fandi akhirnya ditarik kembali, karena pembayaran dilakukan dengan dana yang ternyata bermasalah dalam pencatatannya. Sementara itu, Aisyah tetap berdiri tegar. Ia memutuskan untuk mengajukan perceraian dengan tenang, tanpa teriak-teriak, tanpa emosi berlebihan. Semua dokumen ia serahkan ke pengadilan dengan bukti lengkap. Fandi mencoba membujuk, menangis, bahkan berjanji akan berubah. Tetapi hati Aisyah sudah tertutup. Aku sudah memberimu kesempatan terlalu banyak, Mas. Kau memilih untuk menghancurkannya sendiri. Kini, aku memilih untuk berdiri sendiri, ucap Aisyah saat mereka duduk di ruang mediasi. Fandi menunduk, tak mampu berkata-kata. Ia sadar, semua yang pernah ia miliki kini hilang. Kehormatan, keluarga, bahkan harta yang ia banggakan. Sementara Aisyah berjalan keluar dari ruang pengadilan dengan langkah mantap, meninggalkan semua masa lalu yang menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, Aisyah mulai menata hidup baru. Ia fokus pada pekerjaannya, juga memperdalam hubungan dengan Allah. Wajahnya lebih tenang, auranya semakin kuat. Banyak yang menghormatinya karena keberanian dan keteguhannya. Sedangkan Fandi, hidup dalam keterpurukan. Vira yang dulu ia bela mati-matian akhirnya pergi meninggalkannya setelah semua harta dan reputasi sirna. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Seperti doa Aisyah yang pernah ia panjatkan dengan penuh luka. Balasan yang ia terima bukan karena dendam semata, melainkan buah dari perbuatannya sendiri. Dan bagi Aisyah, semua itu menjadi bukti bahwa ketika seseorang dikhianati, ada kekuatan yang lebih besar yang akan menegakkan keadilan.